mengkondisikan audio, menggunakan virtual background, dan mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah kami share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sudah menunjukkan pukul 13.32, untuk itu acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Syupria HG, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara atau Sulut Tenggo Malut, Bapak Arif Pintarto Yuwono, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Ferdinand Lengkong, yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Banten, Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan seluruh staf yang hadir dalam agenda kita siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah perkenankan kita pada hari ini, pada siang ini, kita bisa bersama-sama untuk berbagi ilmu dan menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun susunan acara pada agenda kita siang ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan dari para kepala kanwil, yang kelima adalah pemaparan materi sekaligus sesi diskusi, dan yang keenam adalah penutup. Adapun pembukaan telah kita buka bersama dengan salam. Selanjutnya, agar agenda kita hari ini dapat berjalan sesuai harapan dan menjadi berkah bagi kita semua. Untuk itu, kami perkenankan kepada Saudara Rozak untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kepada Saudara Rozak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya akan memandu doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul secara virtual dalam rangka Zoom meeting pemaparan terkait inovasi pojok SMV Kanwil DJKN Aceh. Kami mohon kepadamu, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti Zoom meeting ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Rozak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana arahan Menteri Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dinas dan sebagai wujud cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu yang kami hormati. Gerak laju pembangunan dan kondisi perekonomian Indonesia yang dinamis membuat pemerintah Indonesia memberikan effort lebih untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tidak hanya menjalankan business as usual, pemerintah juga menjalankan usaha lebih untuk memastikan pembangunan Indonesia berjalan dengan lancar, termasuk juga Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya di luar fungsi pengelolaan fiskal utama atau rutin. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Kementerian Keuangan dibantu oleh beberapa agen khusus yang bernama SMV atau Special Mission Vehicle. Sejalan dengan visi dan misi SMV dan DJKN sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang memiliki kantor perwakilan di daerah-daerah, sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, inovasi pojok SMV pada Kanwil DJKN ini hadir dalam mengakselerasi dan mengkolaborasikan peran DJKN. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi, sebagaimana undangan dan radon yang telah kita sampaikan, nanti akan ada sesi pemaparan dan diskusi. Namun sebelumnya, kami perkenankan untuk para kepala Kanwil menyampaikan sambutan singkat, kurang lebih 2-3 menit, yang diawali oleh sambutan Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Syukriah HG. Untuk itu, kepada Ibu Syukriah HG, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vera. Izin suaranya jelas ya? Jelas, Bu Syukriah. Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah siang ini dengan rahman dan rahimnya Allah. Alhamdulillah rahmatnya masih tercurah kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Insya Allah tercurah kepada keluarga besar DJKN. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, teman-teman kita yang mungkin terganggu kesehatannya, segera Allah pulihkan kembali kesehatannya. Amin. Senang sekali siang hari ini kami keluarga besar Kanwil DJKN Aceh bisa bertemu, bersua, bertatap muka dengan teman-teman dari 3 Kanwil yang sangat jauh kalau dari jaraknya ya, Pak Lengkong, Pak Arif, Bu Nuning. Tapi alhamdulillah dengan izinnya kita bisa bertemu. Selamat datang Pak Arif dan jajaran, Pak Lengkong dan jajaran, Bu Nuning dan jajaran di tanah Tencong gitu katanya ya, di Aceh. Walaupun ini baru virtual, alhamdulillah. Senang siang ini kita akan berbagi. Tentunya ini juga tadi pagi kita juga udah dapat pencerahan dari teman-teman di KND gitu ya, mungkin menyambung apa yang sudah kita dapatkan dari kemarin, akan berlanjut sampai hari Kamis. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, siang ini akan memberi gambaran seperti apa kira-kira nanti pojok SMV yang akan dibuat di masing-masing Kanwil DJKN Aceh. Inovasi ini memang berawal dari rutinitas kegiatan kita di daerah, Pak Arif, Pak Lengkung, Bu Nuning. Ketika kita pergi ke daerah, bertemu dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, apalagi kemarin puncaknya safari Kemenkyu 1, jadi baru kita sadari nggak mungkin nih yang KPBU aja, ternyata banyak tantangan-tantangan, kebutuhan-kebutuhan daerah yang ternyata bisa diakomodir oleh SMV Kementerian Keuangan. Nah, berangkat dari sana, makanya muncul ide ini. Alhamdulillah. Tentunya apa yang dilaksanakan di Aceh tidak akan ada apa-apanya jika itu tidak dibangun secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia. Karena tujuan SMV bukan hanya untuk Aceh, tapi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, saya yakin dan saya berharap mungkin nanti aplikasinya jauh lebih bagus di tempatnya Pak Arif, di tempatnya Pak Lengkong, di tempatnya Bu Nuning, dengan keunikan daerah masing-masing. Gitu. Jadi ini memang akan dia berdampak kalau bisa kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan sharing ini akan menambah wawasan kita satu sama lain, dan kami di Aceh sadar sekali bahwa yang dikerjakan ini mungkin masih jauh dari sempurna. Mungkin nanti dari bersama-sama akan ada evaluasi dan kita akan saling menguatkan implementasi SMV di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin izinkan juga Pak Arif, Pak Lengkong, Bu Nuning memperkenalkan nih. Jadi hari ini, siang ini, saya hadir bersama tim, walaupun ini ternyata nggak lengkap ya Pak Welmi, karena memang ada beberapa agenda Pak hari ini kita, ada yang dinas dan ada juga yang sedang menyiapkan lelang expo Pak. Ini mohon doanya juga teman-teman, insya Allah
18 sampai 20 Jumat, Sabtu, Minggu ke depan kita akan melaksanakan lelang Expo dalam rangka memeriahkan 114 lelang Indonesia. Jadi ini yang hadir, tapi ini hadir nih ketua tim. Jadi kita bergerak Pak Lengkong, Pojok SMV ini kan hanya wadah ya Pak, wadah atau namanya atau nama lah, apa sih yang dikerjakan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman bertanya apa sih Pojok SMV gitu. Ya tadi itu ada satu tugas DJKN dalam hal ini investasi di bawah binaan KND yang tidak ada kantor vertikalnya di daerah. Sementara ini kan mengemban misi khusus, sekian triliun uang ada di sana ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini binaan kita. Jadi kita bisa mengambil peran ini mendekatkan fungsi dari SMV itu ke pemerintah-pemerintah daerah yang memang notabene-nya adalah stakeholder yang paling besar mungkin untuk proyek-proyek SMV ini. Jadi namanya proyek SMV karena ini menjadi salah satu item yang akan kita sampaikan di samping tugas kita yang lain. Jadi kalau selama ini Pak Ari, Pak Lengkong, Bu Nuning, kita mengenal TUSI di JKN hanya 4 itu aja. Jadi kita nambahkan satu lagi nih investasi gitu loh. Jadi ketika bertemu dengan pemerintah daerah ataupun KL stakeholder, kita akan menyampaikan Pak bahwa DJKN ini TUSI-nya ada 5 gitu loh. Jadi nggak 4 lagi, TUSI-nya itu ada 5. Tambah investasi yang diletakkan di SMV. Nah ini dan yang menjalankan itu kami namakan, kami bentuk juga inovasi timnya Pak. Karena nggak ada apa-apanya kalau nggak ada yang mengeksekusi ya Pak Arif, Pak Lengkong, Pak Bu Nuning, teman-teman semua. Jadi ada tim. Tim itu namanya tim PPI Pekma. Mungkin nanti juga bisa dimodif sama-sama teman-teman di tempat Pak Arif, Pak Lengkong, dan Bu Nuning. Jadi tim percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, A-nya itu Aceh. Jadi mungkin nanti bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman di tempat-tempat yang lain, bagaimana nanti memang TUSI DJKN itu bisa terimplementasi lebih optimal gitu. Jadi kita memang bentuk tim. Dan itu wadahnya kalau kita turun, kita inovasinya Lentera KN Pak Arif. Lentera KN, layanan terpadu kekayaan negara. Jadi kalau turun tuh nggak sendiri-sendiri Pak Lengkong. Kita silo-silonya juga mulai kita hapus di internal kita. Jadi turun itu memang dia satu tim solid gitu. Jadi materinya lengkap, timnya capable, yang mudah-mudahan bisa implementasinya seperti yang kita inginkan. Mungkin itu sebagai pembuka gambaran. Mudah-mudahan nanti forum ini akan melengkapi Aceh, melengkapi Pak Arif, melengkapi Pak Ferdinand dan juga Bu Nuning. Karena kita yakin bersama akan lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu Kanwil ini, dan mohon supportnya juga. Kita tahun ini dapat amanah ikut PBBM Pak Lengkong. Tahun kemarin terima kasih udah disupport sama Pak Lengkong, Pak Arif. Kita bisa KWT dapat ya Pak, alhamdulillah. Walaupun kita hanya baru sampai ranking 3, tapi ya terima kasih nih. Saya kemarin disupport Pak Lengkong dan Pak Arif itu. Jadi terima kasih Pak. Dan tahun ini mohon doanya juga supportnya supaya Kanwil Aceh, Kaltim Tara, dan Kalimantan Barat bisa meraih predikat PBBM juga di tahun ini. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syukriah atas sambutannya. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan singkat dari Kepala Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, Bapak Arif Pintarto Yuwono. Kepada Bapak Arif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Ansi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJKN Aceh, Bu Syukriah, dan jajaran. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Pak Ferdinand Lengkong, dan jajaran. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJKN Banten, Bu Nuning Sri Rezeki Wulandari, beserta jajaran, dan yang saya banggakan para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan seluruh pegawai yang hadir dalam acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini secara virtual dalam kegiatan asistensi pembentukan pojok SMP yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Aceh. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih Bu Supriya serta rekan-rekan di Kanwil DJKN Aceh ya, yang telah berkenan untuk memberikan pendampingan kepada kami dalam upaya kami untuk merealisasikan rencana pembentukan pojok SMP pada Kanwil DJKN Sulut Tengku Malud di tahun 2022 ini. Kami di Kanwil DJKN Sulut Tengku Malud, Bu Supriya, sangat mengapresiasi langkah-langkah dari Kanwil DJKN Aceh atas inisiasi dan inovasi ya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pojok SMP di wilayah Aceh. Nah, melihat kesuksesan program-program yang telah dijalankan di Kanwil DJKN Aceh sejak tahun 2020 ya, kami tergerak untuk mereplikasi program pojok SMP ini sebagai salah satu layanan di Kanwil DJKN Sulut Tengku Malud kepada para mitra kerja kami dan para pelaku UMKM di Sulut Tengku Malud. Bu Supriya, Pak Lengkong, Pak Bu Nuning, dan rekan-rekan semuanya, sebagaimana di Aceh, di Provinsi Sulut Tengku Malud ini ya, kita juga memiliki banyak potensi, baik dari segi kekayaan alam, pariwisata maupun industri yang perlu digali dan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut bisa semakin meningkat. Contohnya di Sulawesi Utara sendiri kita memiliki potensi menjadi gerbang perdagangan Indonesia di Asia Pasifik. Juga di Sulawesi Tengah itu adalah sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nah, mengutip dari pemaparan LPI kemarin ya pada kegiatan SMP Week, juga disampaikan bahwa portofolio di wilayah Indonesia Timur ini masih relatif kecil, sehingga kedepannya akan mulai diperbanyak penyaluran pembiayaan ekspor untuk wilayah ini. Nah, berkaca dari apa yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Aceh dan dampak positif yang timbul dari dukungan SMP Kementerian Keuangan di daerah, pojok SMP menjadi salah satu layanan yang tepat untuk kami di Kanwil DJKN Sulut Tengku Malud yang bisa kita berikan. Nanti kami akan berfungsi sebagai sarana penghubung antara kantor pusat dan stakeholders yang ada di daerah. Kedepannya kita juga harapkan semakin banyak pihak yang mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh SMP Kementerian Keuangan. Nah, optimalisasi peran Kanwil DJKN Sulut Tengku Malud dengan KPKNL di lingkup kami nantinya meliputi kegiatan edukasi, koordinasi, dan implementasi program kerja untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulut Tengku Malud. Nah, sebagai langkah awal, kami akan fokus, Bu Supriya, terlebih dahulu dalam mengenalkan SMP Kementerian Keuangan serta mandat-mandatnya kepada stakeholders di daerah, serta memetakan potensi daerah yang bisa dibantu dan disinergikan dengan SMP Kementerian Keuangan. Nah, kegiatan pendampingan ini adalah merupakan salah satu bagian dari rencana kerja kami dalam membentukan awal pojok SMP. Semoga dukungan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Aceh dapat memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan sinergi juga, serta memberikan kami gambaran bagaimana kami melaksanakan program-program SMP ini ke depannya. Nah, semoga niat baik dalam meningkatkan peran SMP dapat menumbuhkan perekonomian, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan semoga kedepannya layanan pojok SMP ini dapat dijalankan oleh seluruh Kanwil DJKN di Indonesia agar manfaat-manfaat yang diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh daerah. Sukses juga untuk Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Lengkong, dan Kanwil DJKN Banten, Bu Nuning. Semoga program kita berjalan dengan lancar dan tentu saja bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Mungkin itu Bu Supriya, Pak Lengkong, Bu Nuning, dan rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan.
Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Bintarto Yuwono yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, selanjutnya kita perkenankan bersama-sama kepada Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Ferdinand Lengkong, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Ferdinand, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Supria dan jajaran Kanwil DJKN Aceh, Pak Arif dan jajaran Kanwil DJKN Sulut Tengger Malut, Bu Nuning serta jajaran Kanwil DJKN Banten. Mungkin saya menyambung dari Pak Arif aja ya. Jujur Bu Supria, saya yang penasaran sebenarnya itu pojok SMV itu seperti apa. Makanya saya menugaskan staf sebenarnya untuk coba dong minta pencerahan dari teman-teman Kanwil DJKN Aceh. Ternyata bukan cuma Kalsultan, ada Pak Arif, ada Bu Nuning juga yang butuh pencerahan. Nah, kenapa? Karena saya kemarin baru saja bertemu dengan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya jualan, kami punya loh ini SMV, ada SNI, ada PII, ada Elman, bla 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 lah. Dan Pak Sekda Profnya itu agak antusias lah. Tapi saya juga bingung bagaimana caranya ya. Nah inilah makanya saya berinisiatif untuk mencari ilmu dari Kanwil Aceh yang sudah membuat pojok SMV terkait bagaimana sebenarnya fungsi kita nanti pada saat kita ya sebenarnya kayak fasilitator ya atau apapun mediator atau apa dengan SMV ya. Tapi bagaimana mekanismenya itu yang perlu mungkin kami tahu karena saya takut saya sudah jualan, tahu-tahu SMV-nya kurang respon, mateng saya kan. Karena jujur Bu Supria mungkin setiap pemerintah provinsi berbeda-beda cara bagaimana berhubungan dengan kita. Khusus untuk Kalsel ini kemarin kita bersyukur bisa diinisiasi oleh Kepala Perwakilan sehingga seluruh jajaran Kementerian Keuangan bisa bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi dan disambut baik. Ke depan memang akhirnya disepakati akan ada diundang malahan masing-masing unit eselon 1 untuk memberikan pemaparan terkait tugas dan fungsi kita masing-masing. Biarpun tetap dalam bingkai Kementerian Keuangan WAN. Jadi ingin kami cepat mengetahui seperti apa itu pojok SMV sehingga lebih kita lebih percaya diri Bu Supria pada saat kita berhadapan dengan pemerintah daerah yang ada di jajaran kami. Itu saya kira dari kami dan tentunya terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan terkait pojok SMV yang sudah jadi ini inovasi di Kanwil DJKN Aceh. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Seperti apa yang Bapak sampaikan, nanti mekanisme seperti apa pojok SMV nanti akan dipaparkan langsung oleh Ketua Pojok SMV. Nanti lebih lengkapnya lagi akan dipaparkan oleh Pak Welmi, namun kita lanjutkan dulu untuk agenda selanjutnya, yaitu kita pendengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Kanwil DJKN Banten, Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari. Untuk itu kepada Ibu Nuning, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kolega dan sahabat-sahabat saya di lingkungan DJKN, Bu Kanwil DJKN Aceh, Bu Supria, Kepala Kanwil DJKN Kalseteng, Bapak Ferdinand Lengkong,
kemudian pada Kepala Kanwil Sulut Tenggo Malut Bapak Arif Binta Yuwono, dan juga saya harus perlu menyapa rekan-rekan saya yang terhormat dan kami banggakan bersama, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJKN Kalsel-Teng, Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, dan tentu saja di tempat kami sendiri, Kanwil DJKN Banten, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi Pojok Inovasi SMV Kanwil DJKN Aceh. Beli minum bayarnya pakai kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diperkenankan waktu kita dalam keadaan sehat walafiat bersilaturahmi secara daring dalam rangka menghadiri sosialisasi Pojok Inovasi SMP dari Kanwil DJKN Aceh. Bapak Ibu yang hadir dan hadir yang saya hormati, khususnya Bu Supriyah, kami ini merecall kembali pada tanggal 28 Januari 2022 ya Bu, di mana Kanwil DJKN Aceh telah melaunching Pojok SMV dengan tujuan melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan 6 SMV Kementerian Keuangan yang berada di bawah koordinasi DJKN. Bu Supriyah, Pak Arif, dan Pak Lengkol serta Bapak Ibu semuanya, kiranya khususnya di tempat kami perlu kiranya diketahui apa itu SMV. Jadi dalam kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan juga SMV itu Special Vehicle Mission, khususnya untuk teman-teman saya di Kanwil DJKN Banten, bahwa ada 8 SMV di Kementerian Keuangan yang terdiri dari lembaga sui generis, yaitu lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, dan 4 perseroan terbatas, yaitu Sarana Multi Infrastruktur SMI, Penjaminan Infrastruktur Indonesia PII, dan Sarana Multi Gria Finansial SMF, serta Geodipa Energi. Dan 3 badan layanan umum BLU, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMA, Pusat Investasi Pemerintah PIP, dan Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan atau LPDP. Khususnya untuk ke-6 SMV tersebut yang di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN, kecuali tadi yang 2 yaitu BLU PIP dan BLU LPDP, itu di bawah unit kerja yang lain. Jadi mohon izin mungkin ya Bu Supriyah, Pak Arif, dan Pak Ferdinand, kami menjelaskan kembali apa itu SMV dan lembaga-lembaga apa saja yang ada di SMV di Kementerian Keuangan itu sendiri. Saya akan merecall apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Kekayaan Negara pada tanggal 28 Januari yang lalu, bahwa dalam arahannya beliau mengatakan bahwa pembentukan Pojok SMV dapat mengoptimalkan peran Kanwil DJKN Banten untuk daerah. Dan di sini terbersit dari saya, bahkan saya menjapri pada saat itu ke Bu Supriyah, ini luar biasa ide ini. Dan ini saya kayaknya pengen banget untuk mengkopas seperti itu ya. Dan tentu saja beliau mengatakan kembali bahwa kegiatan di dalam Pojok SMV ini melakukan edukasi, koordinasi, dan implementasi program kerja yang tentu saja mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di mana daerah kita berada, tentu saja dengan kearifan lokal yang ada. Dan Bapak Dirjen juga menegaskan bahwa Pojok SMI dimintakan untuk direplika dengan oleh semua DJKN, kantor vertikal DJKN dimanapun berada, khususnya ya di mana kantor perwakilan SMI di daerah-daerah tersebut tidak ada. Jadi dengan 17 kantor wilayah tersebar di seluruh Indonesia, keberadaan kita sebagai kantor wilayah DJKN adalah sangat tepat dan sangat bisa mewakili kantor perwakilan SMI tersebut. Dan ini saya menyadari sendiri untuk wilayah Banten memang tidak seluas tempat-tempat yang lain, bahkan kita berdekatan dengan perbatasan dengan Jakarta, pastinya tidak ada perwakilan kantor SMV. Dan ini dengan keberadaan kami di Banten, kiranya Kanwil DJKN Banten bisa menjadi tempat sebagai pojok SMV dan bisa memfasilitasi pelaksanaannya. Selanjutnya saya juga akan menindaklanjuti, akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa kami harus menindaklanjuti untuk mereplika, dan juga replika ini, Pojok SMV ini akan mendukung kantor kami, di mana pada tahun 2023 kami telah diusulkan untuk mengikuti berpredikat nantinya diusulkan untuk mengikuti mendapatkan WBBM pada tahun 2023, dan ini tentu saja tidaklah mudah dan harus kerja keras,
Tapi salah satu yang bisa kami jual atau kami bisa paparkan atau bisa kami sampaikan bahwa pojok SMV adalah salah satu bagian yang penting sekali untuk masyarakat di sekitar di mana kami berada. Bu Sukriah, Pak Arief, dan Pak Lengkong yang saya hormati serta Bapak Ibu yang terhormat, pojok SMV tempat kami akan di JKN Banten kiranya akan memiliki peran penting sebagai penghubung nantinya antara unit kerja DJKN Pusat dan SMV Kementerian Keuangan, dan tentu saja ini akan lebih meningkatkan sinergi kami lebih optimal di antara pemangku kepentingan di wilayah Banten, mengingat di DJKN Banten sendiri telah memiliki jangkauan maupun kolaborasi yang baik dan intensif dengan pemerintah daerah, instansi tervertikal, dan masyarakat Provinsi Banten. Saya juga akan sharing beberapa kali kami audiensi dengan Bapak Gubernur, dan beliau malah meminta agar secara berkala kami khususnya melalui perwakilan tentunya, perwakilan Kementerian Keuangan, secara berkala melakukan komunikasi berlanjut sampai adanya manfaat yang bisa diraih bahwa keberadaan kami itu ada. Dan memang menurut kami ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kami lakukan di dalam hal pelaksanaan di pojok SMV. Selain itu juga pembangunan infrastruktur jalan-jalan raya atau jalan tol telah dibangun oleh Elman, dan ini sampai saat ini belum diketahui oleh masyarakat Banten, dan ini adalah waktu yang tepat juga, walaupun di ALKO itu sudah akan dituangkan peran dari Elman itu sendiri, namun untuk pojok SMV adalah waktu yang tepat, sehingga itu akan lebih diseminasinya akan lebih luas lagi. Dan besok kami akan bertemu dengan Bupati Pandeglang, beliau juga mengharapkan adanya bantuan atau kerjasama khusus terkait penilaian, di mana mereka akan mengoptimalkan 2 pulau untuk lebih diberdayakan menjadi tempat wisata. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi SMV memiliki peran di beberapa lokasi di wilayah Banten itu sendiri. Selain itu, Bu Sukriah, Pak Arief, dan Pak Lengkong, pada tentu saja keberadaan kita di JKN sebagai asset manager akan lebih maksimal dengan adanya dukungan pojok SMV, dan tentu saja di sisi yang lain kita memiliki juga rekan kerja kita dari unit kerja yang lain adalah perbendaraan, di mana mereka adalah sebagai regional chief economist. Dan tentu saja kerjasama atau sinergi kita nantinya akan beriringan dan bahkan akan memperpanjang tangan SMV di Kementerian Keuangan. Perlu kami sampaikan juga bahwa komunikasi awal sudah kami lakukan ya Bu Sukriah ya, dan ini sangat disambut hangat, bahkan dukungan kuat sekali dari Ibu Sukriah untuk mereplika pojok SMV, dan tentu saja ini akan menjadi semangat kami sendiri, Ibu Sukriah, untuk melaksanakannya. Dan tentu saja saya berharap untuk rekan-rekan saya yang di JKN Banten, tidak saya saja yang semangat, tapi semua jajaran di bawah saya juga ikut semangat, karena tidaklah ada artinya kalau saya sendiri yang semangat tanpa adanya dukungan di lingkungan saya sendiri, dan tentu saja PPNPN adalah bagian dari keluarga dari kami. Selanjutnya, untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bu Sukriah dan jajaran, dan penghargaan tinggi kami, Ibu telah berkenan untuk sharing kepada kami, dan juga pengalaman serta karya yang telah melaksanakan pojok SMV bisa kami dapatkan, ditularkan kepada kami, sehingga kami dengan baik dan cermat bisa mereplika, serta manfaatnya kami akan dapatkan tidak hanya untuk kami di JKN Banten, tapi juga untuk masyarakat di Provinsi Banten. Demikian mungkin Bu Sukriah kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk setiap rencana dan meridhoi langkah-langkah kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun kembali. Makan nasi dikasih Ibu Sofi, lauknya ikan kembung ditambah sambal cumi. Sosialisasi pojok inovasi SMV untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning atas sambutannya dan pantunnya. Ini kebetulan saya belum menyiapkan pantun, Ibu. Jadi saya tidak balas dengan pantun ya, Bu.
Baik, terima kasih Bu Nuning. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nuning bahwa Bapak Direktur Jenderal telah menyampaikan sambutannya pada pembukaan pojok SMV tanggal 28 Januari 2022. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyaksikan sambutan lengkap Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Rionald Silaban dalam agenda pembukaan pojok SMV Kanwil DJKN Aceh. Berikut videonya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh atau yang mewakili, para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, jajaran direksi SMV Kementerian Keuangan, serta seluruh jajaran pejabat pegawai DJKN dan peserta kegiatan yang hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan yang diberikan. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan launching pojok SMV Kanwil DJKN Aceh secara hybrid. Dengan adanya pojok SMV, nantinya peran nyata untuk daerah yang diberikan oleh kantor-kantor wilayah di bawah DJKN akan semakin terlihat. Melalui kegiatan edukasi, koordinasi, dan implementasi program kerja, diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam pelantikan saya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, tepatnya di bulan Maret tahun lalu, Ibu Menteri menekankan bahwa kita adalah Kemenq 1. Tidak boleh lagi ada silo-silo antara unit di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bukan hanya DJKN, DJP, DJBC, atau DJPB saja. Lebih jauh lagi yang mungkin masih jarang diketahui publik bahwa BUMN atau Lembaga Special Mission Vehicle SMV yang memiliki mandat khusus juga merupakan bagian dari Kemenq 1. Untuk diketahui bersama, saat ini ada 8 SMV Kemenq yang terdiri dari 1 lembaga sui generis yaitu LPEI, 4 BUMN yaitu PT PII, PT SMI, PT SMF, dan PT Geodipa Energi, serta 3 BLU yaitu Elman, LPDP, dan PIP. LPDP berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal. PIP di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6 yang lain diamanatkan kepada DJKN untuk menjadi pembina sekaligus selaku RUPS. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini juga turut hadir Kakanwil DJBC, DJP, dan DJPB di wilayah Aceh, yang tentunya sangat dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan SMV bersama dengan rekan-rekan kita di pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Melalui sinergi dan kolaborasi yang terbentuk, persentase keberhasilan suatu program tentu akan jauh meningkat dibandingkan dengan pergerakan individual. Peran kantor vertikal DJKN sebagai asset manager akan dioptimalkan dengan dukungan fungsi lain, yaitu sebagai perpanjangan tangan SMV Kemenq di daerah. Melalui pojok SMV yang dibentuk ini, Kanwil DJKN Aceh akan berperan sebagai penghubung antara unit kerja di kantor pusat DJKN dan SMV Kemenq dengan para pemangku kepentingan di Aceh. Pun, sinergi antara DJKN dan SMV-nya dengan unit kerja Kemenq lain, semisal Kanwil DJPB, sebagai Regional Chief Economist dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders yang ada di seluruh wilayah Provinsi Aceh akan menjadi semakin maksimal. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, inisiasi pembentukan pojok SMV ini merupakan sebuah kegiatan yang patut diapresiasi dan tentunya dapat direplikasi oleh Kanwil DJKN di daerah lain, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki kantor perwakilan SMV. Tentunya hal ini akan berdampak positif dalam menurunkan tingkat urgensi bagi para SMV untuk membuka kantor perwakilannya di semua provinsi. Selanjutnya, dengan tidak berpanjang lebar, dengan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya resmikan pojok SMV di kantor wilayah DJKN Aceh.
Baik, Bapak Ibu, demikian adalah sambutan Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Aryonan Silaban pada saat pembukaan atau launching Pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh pada bulan Januari yang lalu. Baik, sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND 829-KN1-2022 dalam hal replikasi inovasi pojok SMV Kanwil DJKN Aceh. Dalam nota dinas tersebut terdapat arahan mengenai replikasi pojok SMV Kanwil DJKN Aceh, dan ternyata antusias dari beberapa kanwil memberikan respon yang positif, sehingga pada siang hari ini dalam agenda sharing session dalam 90 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Bapak Arif Nur Hidayat selaku Kepala Seksi PKN 3 pada Kanwil DJKN Aceh, juga sekaligus sebagai Sekretaris Bidang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset pada tim PPI Pekma Kanwil DJKN Aceh. Untuk itu, kepada Bapak Arif Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Supriya HG. Yang saya hormati Kepala Kanwil DJKN Banten, Ibu Nuning. Yang saya hormati Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Ferdinand Lengkong. Serta yang saya hormati Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, dan Maluku Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Bapak Arif Bintarto, serta para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan para staf di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJKN Banten, Kanwil DJKN Kalselteng, dan Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Arif Nur Hidayat akan membawakan diskusi terkait pemaparan pojok SMV Kanwil DJKN Aceh. Untuk susunan acara, pemaparan terkait materi pojok SMV akan disampaikan oleh Ketua Tim PPI Pekma, Bapak Welmi, selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dari Kanwil DJKN Banten, Kalselteng, dan Sulut Tenggo Malut terkait dengan implementasi pojok SMV pada Kanwil DJKN Aceh untuk direplikasi ataupun diterapkan pada masing-masing Kanwil DJKN. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Welmi kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materi. Silakan Pak Welmi. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Arif. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, Ibu Supriya. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalselteng, Bapak Ferdinand Lengkong. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulut Tenggo Malut, Bapak Arif Bintarto. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten, Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari. Yang kami hormati Kepala KPKNL dan pejabat administrator di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJKN Kalselteng, Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, dan Kanwil DJKN Banten, serta Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita senantiasa aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita diizinkan untuk bertemu pada siang hari ini. Malam berlayar mencari ikan, suara ombak memecah kesunyian. Salam jumpa kami ucapkan pada Bapak Ibu yang budiman. Serambi Mekah, bunganya jempa, warnanya indah, mekar berseri. Semangat kami di ujung Sumatera, bakti tak pernah usai untuk negeri. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar diskusi kita nanti terkait dengan pojok SMV, maka izinkan kami untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang tim PPI Pekma, pembentukan pojok SMV Kanwil DJKN Aceh, serta beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Bisa dibantu share screen.
Host, ya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, jadi next next. Ya, ada beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan Pojok SMV. Yang pertama adalah bahwa DJKN memiliki peran untuk membina 6 Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Kemudian SMV ini, Special Mission Vehicle tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi dan pengelolaan fiskal utama atau rutin. Kemudian selanjutnya adalah fungsi DJKN sebagai aset manager dan pengelola investasi pemerintah, diantaranya melalui SMV dapat dioptimalkan, khususnya dengan mendorong peran kantor-kantor vertikal DJKN untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dan menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Bapak dan Ibu sekalian, pada awalnya di Kanwil DJKN Aceh telah dibentuk pojok APBU, yaitu pada 18 Maret 2020, yang merupakan sinergi ya dari SMV Kemenko, yaitu hanya waktu itu PT PII dengan Kanwil DJKN melalui pojok APBU. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya, dalam pertemuan rutin Forum 9, ya ini barangkali perlu dijelaskan juga mohon izin kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, Forum 9 ini adalah suatu forum yang beranggotakan 9 instansi, yaitu 4 dari Kementerian Keuangan, ya. Yang pertama adalah Kanwil DJKN, kemudian Kanwil Bea Cukai, Kanwil Pajak, Kanwil Perbendaraan, kemudian ditambah dengan BPKP, BPK, OJK, BI, dan Badan Pusat Statistik. Jadi itu adalah Forum 9 kita yang ada di Aceh, yang mengangkat isu terkait bagaimana kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing instansi untuk mendorong percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Kemudian kita juga mengadakan Safari Kemenq 1 Aceh, yang Kemenq 1 ya antara DJKN, DC, Pajak, dan Perbendaharaan. Bagaimana memperoleh informasi terkait keinginan Pemda agar Kemenq melakukan upaya konkret untuk bersinergi dengan Pemda. Contohnya dalam rangka memfasilitasi terciptanya pengusaha-pengusaha daerah yang berorientasi ekspor, mendorong kemajuan pariwisata, dan sebagainya. Kemudian banyak stakeholder daerah yang belum mengetahui potensi yang dapat dikembangkan melalui sinergi dengan SMV Kementerian Keuangan. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan untuk mewujudkan kegiatan yang lebih luas dan melibatkan seluruh SMV yang ada, yang sebelumnya hanya PTPI saja, maka pada awalnya kami membentuk sebuah tim yang kami namakan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat Aceh, atau sering kita singkat menjadi Tim PPI-PEKMA. Tim PPI-PEKMA merupakan inovasi tersendiri di samping inovasi pembentukan pojok SMV ini. Dan tim PPI-PEKMA ini dibentuk lebih dahulu sebelum pojok SMV dan merupakan backbone dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pojok SMV kita. Nah, terkait dengan susunan timnya, di sini dibentuknya berdasarkan SK Kepala Kanwil DJKN Aceh nomor 11 tahun 2022. Sementara susunan keanggotaan tim yaitu komite pengarah. Komite pengarah ini terdiri dari 3 komite pengarah. Yang pertama adalah Ibu Kanwil DJKN Aceh, Ibu Syukriah. Kemudian komite pengarah kedua adalah Kepala KPKNL Banda Aceh. Kemudian Kepala KPKNL Lok Semawe. Barangkali Pak Indra bisa, atau Pak Bono bisa menyapa Bapak sebagai komite pengarah tim PPI-PEKMA. Siap Pak Welmi, hadir. Hadir Pak Welmi, siap. Siap, terima kasih.
Pak Indra dan Pak Bono. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tim PPI Pekma ini tidak hanya lintas bidang di Kanwil saja, namun keanggotaannya juga terdapat perwakilan dari masing-masing KPKNL. Kemudian Ketua dan Wakil, saya dipercaya oleh Ibu Pak Kanwil DJKN Aceh sebagai Ketua tim PPI Pekma ini, sementara Wakil tim PPI Pekma adalah Pak Antoni, Kepala Bidang Piutang Negara. Kemudian ada unsur sekretariat, yaitu Pak Ali. Ini Pak Antoni mohon izin sedang PJJ sehingga tidak bisa mengikuti acara ini. Dari sekretariat diketuai oleh Pak Ali Triono. Pak Ali bisa menyapa Pak Ali? Pak Ali bisa menyapa peserta Zoom kita pada siang ini? Ya, izin Pak, Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di tim ini kita terbagi menjadi 3 bidang, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah, nah ini Pak Ali nih, baru siap. Bidang pertama adalah bidang percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan. Yang ini diketuai oleh Kabak Umum kita, Bapak Hari Sumaryadi. Kebetulan beliau sedang cuti dalam perjalanan kembali ke Aceh. Barangkali bisa diwakilkan sekretarisnya Pak Komara, Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan. Bisa menyapa Pak Komara? Baik. Baik, mungkin sudah ada kegiatan. Baik, selanjutnya bidang peningkatan kapasitas UMKM dan ekspor diketuai oleh Pak Nofrizal, Kepala Bidang Lelang. Pak Nofrizal mungkin bisa menyapa Pak. Ya, hadir Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nofrizal. Selanjutnya, bidang optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan aset diketuai oleh Pak Aris Rahmat, Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh. Pak Aris, bisa menyapa Pak Aris? Ya Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Next. Ya, sekarang kita akan melihat profil SMV di bawah Kementerian Keuangan. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan di awal Bapak dan Ibu bahwa SMV Kementerian Keuangan ini ada 8, namun 2 diantaranya yaitu LPDP dan PIP ini pembinaannya memang bukan di DJKN, sehingga pada pembentukan pojok SMV ini kami berinisiatif 6 saja yang akan tergabung dalam pojok SMV di kita, di Kanwil DJKN Aceh. Terkait dengan profil ini, kami kira barangkali Bapak dan Ibu dan teman-teman barangkali nanti bisa lebih memperdalam terkait dengan adanya kegiatan SMV Weeks ya yang diadakan oleh Direktorat KND, yang di situ memang secara lebih detail lagi terkait dengan profil, menjelaskan terkait profil SMV di bawah Kementerian Keuangan, terutama yang di bawah pembinaan DJKN. Ini barangkali hanya secara umum saja terkait dengan profil-profil SMV yang ada. Mungkin bisa lanjut saja. Ya, selanjutnya barangkali dapat kami sampaikan beberapa maksud dan tujuan pembentukan pojok SMV. Yang pertama tentunya mendorong peran Kanwil DJKN Aceh untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam rangka mengenalkan SMV Kementerian Keuangan bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh. Kemudian menjadikan Kanwil DJKN Aceh sebagai penghubung utama antara SMV Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dan merangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Menjadikan Kanwil DJKN Aceh sebagai pusat informasi pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU di Provinsi Aceh. Kemudian mendorong peran SMV Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan program-program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program kerja para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Next. Ya, dan selanjutnya adalah
ini terkait dengan langkah-langkah pembentukan pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita menerbitkan surat keputusan pojok KPWU, pojok SMV, melalui keputusan Kepala Kanwil DJKN Aceh. Dan kegiatan pojok SMV ini dilaksanakan oleh tim PPI Pekma. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan SMV, dengan mengundang Direktorat KND serta 6 SMV di bawah koordinasi DJKN. Dan pada akhirnya kita melakukan launching pojok SMV pada tanggal 28 Januari dengan mengundang seluruh SMV, seluruh Kanwil DJKN, serta pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten kota di wilayah Aceh. Ya. Berikut akan kami sampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pojok SMV melalui tim PPI Pekmanya. Yang pertama ya terkait dengan knowledge sharing, kita sudah melakukan knowledge sharing dengan narasumber dari BLU LPDP, temanya adalah sosialisasi beasiswa LPDP khususnya targeted PNS dan afirmasi daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Jadi walaupun memang BLU LPDP ini bukan di bawah pembinaan DJK, namun karena program kerjanya juga bisa diterapkan, maka kami juga tetap menjadikan BLU LPDP sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan tim PPI Pekma kami. Kemudian dari BLU PIP, sosialisasi dan potensi pembangunan rumah Umi di Provinsi Aceh yang merupakan replikasi rumah Umi di Ternate. Ini ada Kepala Kantor KPU Ternate, Pak Krisna. Ya, Pak Krisna. Ya, selanjutnya dengan narasumber dari PT SMF, yaitu dengan tema bersama SMF Bangkitkan Negeri, sosialisasi layanan PT SMF. Kemudian dengan DULMAN, yaitu kolaborasi pengelolaan aset untuk Indonesia Maju, dan dengan PT SMV, yaitu capacity building untuk pengenalan skema untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi dalam melakukan knowledge sharing ini, Bapak dan Ibu, kami juga mengikutsertakan unsur-unsur dari pemerintah daerah. Selanjutnya, kemudian kita melakukan sinergi dengan LPI terkait dengan sharing session, yaitu capacity building dengan LPI terkait optimalisasi skema CPNE atau Coaching Program for New Exporter, salah satu program dari LPI untuk peningkatan kapasitas petani atau kelompok tani produk unggulan komoditas ekspor di Aceh. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan terkait pendaftaran haki UMKM di Kemenkumham, dan ini beberapa langkah yang sudah dilakukan kita terkait dengan kerjasama dengan LPI, yaitu penyampaian daftar 30 UMKM kepada LPI, kemudian ditambah lagi penyampaian 100 UMKM calon serta CPNI kepada LPI. Kita melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, kemudian pembahasan draft MOU antara LPI dengan pemerintah Provinsi Aceh, serta sosialisasi teknis CPNE dan desa devisa. Selanjutnya. Next. Ya, kemudian sinergi dengan PII, yaitu proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Kanwil DJKN Aceh secara aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPPR dan PTPI, serta Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA terkait keberlanjutan pengembangan RSUD Dr. Zainal Abidin dengan skema KPBU. Next. Selanjutnya masih sinergi dengan PTPI, yaitu terkait dengan potensi KPBU di Kabupaten Aceh Tengah yang sedang kami kawal, yaitu kita melakukan audiensi dan capacity building PTPI dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkait potensi pengembangan pariwisata Danau Lutawar pada tahun 2021. Selanjutnya juga potensi KPBU di Kota Sabang, kita melakukan audiensi dengan BPKS dan juga dengan pemerintah Kota Sabang terkait dengan potensi KPBU. Nah, dan kemudian kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya itu adalah
Di antaranya adalah kita akan melaksanakan audiensi dengan pemerintah daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan dengan melibatkan SMV infrastruktur yaitu SMI dan PII dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan yang direncanakan kami rencanakan tanggal 24 Maret 2022. Kemudian kita juga mengagendakan site visit tol Sibance dalam kaitannya ini adalah dengan melibatkan Hutama Karya selaku pelaksana proyek tol Sibance guna mendapatkan informasi terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh dan direncanakan pelaksanaannya pada 30 Maret 2022. Kemudian kita juga merencanakan kuliah umum mengenai infrastruktur. Kegiatan ini melibatkan perguruan tinggi negeri di Provinsi Aceh, antara lain Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Tuku Umar. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendapatkan masukan dari akademisi terkait pengembangan infrastruktur di Provinsi Aceh yang direncanakan pelaksanaannya pada 28 Maret 2022. Kemudian penandatanganan MOU antara LPI dengan pemerintah Aceh dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan dinas terkait, yaitu Disperindak dan Dinas Koperasi dan UKM, sebagai dasar pelaksanaan CPNE maupun desa devisa di Provinsi Aceh. Kemudian sinergi pendirian rumah Umi ultramikro antara Kanwil DJPB Aceh dengan BLUPIP di lokasi tanah Kanwil DJPC Aceh di Ulele. DJKN berperan dalam persetujuan pemanfaatan lahan dan akan terlibat dalam pembinaan rumah Umi jika sudah berdiri. Periode pelaksanaan masih menanti hitungan RAB, usulan dari Kanwil DJPB Aceh dan persetujuan dari BLUPIP. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Minum kopi bersama teman, tahu pedas menjadi hidangan. Kami akhiri materi dan pembahasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pantas indah Masjid Raya, desainnya elegan dan penuh mahakarya. Atas semua salah dan khilaf kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan mungkin dengan sesi diskusi. Kami kembalikan ke moderator. Pak Arif, silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Welmi atas pemaparannya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Welmi beberapa hal terkait implementasi pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh. Tadi coba saya sarikan beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa DJKN membina 6 SMV Kementerian Keuangan. Tadi sudah disampaikan bahwa 6 dari 8 SMV Kementerian Keuangan di bawah pembinaan oleh DJKN. Kemudian pojok SMV di Kanwil DJKN Aceh merupakan transformasi dari pojok KPBU yang kalau tidak salah dibentuk pada tahun 2020 waktu itu. Kemudian dengan adanya perkembangan sehingga pojok KPBU ini ditransformasikan menjadi pojok SMV yang kemudian dibentuklah tim percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh pada tahun 2022 yang memperluas cakupan daripada tugas dan fungsi dari pojok KPBU sebelumnya. Di sini tadi sudah diperkenalkan sebagai pengarah adalah Ibu Kanwil DJKN Aceh serta para kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh. Kemudian sebagai ketua adalah Kabid penilaian Bapak Welmi. Kemudian ada wakil ketua dari Kabid PN Bapak Antoni. Kemudian ada 3 bidang dalam pojok SMV ini, dalam tim ini, yaitu bidang percepatan pembangunan, yang ketuanya adalah Kasubag Umum Bapak Hardi, kemudian bidang UMKM dan ekspor yang diketuai oleh Pak Nofrizal selaku Kabid Lelang, serta bidang optimalisasi dan pemanfaatan aset yang diketuai oleh Kabid PKN Bapak Aris Rohmat. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa maksud dan tujuan dari pojok SMV ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi, mengenalkan SMV Kemenkeu kepada stakeholder. Kemudian selanjutnya dibentuklah pojok SMV yang telah di-launching pada Kanwil DJKN Aceh pada tanggal 28 Januari 2022. Serta tadi disampaikan oleh Pak Welmi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pojok SMV ini, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pojok SMV ini.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan untuk raise hand atau mengajukan via chat di Zoom. Lihat. Halo, boleh bertanya? Silakan Pak Ferdinand Lenggong, silakan Pak Kanwil. Teman-teman di Aceh, Bu Supriya, saya ingin tanya, inovasi ini tentunya harus, apakah ada sarana-prasarana yang harus disiapkan oleh kita? Dan terkait penyiapan sarana-prasarana termasuk SDM, itu pembiayaannya itu bagaimana? Apakah disiapkan oleh Kanwil sendiri, atau ada bantuan dari SNV atau dari kantor pusat? Karena pengalaman saya kalau bertemu juga dengan teman-teman stakeholder kita, tetap itu butuh biaya. Itu kira-kira seperti apa terkait kaitkan dengan pembentukan pojok SNV ini? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lenggong atas pertanyaannya. Jadi Pak Lenggong menanyakan apakah terkait pojok SMV ini, sarana dan prasarannya apa saja yang harus disiapkan, dan apakah ada semacam bantuan gitu Pak ya dari SMV terkait hal tersebut. Mungkin kami persilakan kepada Bu Supriya mungkin untuk menanggapi dulu terlebih dahulu, Bu. Atau Bu Nuning tanya dulu gitu, mana tahu hampir-hampir sama. Iya dulu, tiga. Iya, kasih dulu nih Bu Nuning, Pak Arif. Oke, silakan Ibu, Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Supriya. Terima kasih Pak Welby ya sudah dipaparkan tadi materinya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperjelas lagi. Yang pertama tadi disampaikan bahwa adanya pojok SMV itu awalnya dari pendirian pojok KPBU. Pertanyaan saya, apakah nanti kami apabila melakukan replika langsung ke pojok SMV atau bagaimana? Apakah perlu prosedur seperti melakukan pojok KPBU itu sendiri? Nah, pada saat kita menyiapkan pojok SMV atau nanti sebelumnya atau pojok KPBU, apakah kami melakukan komunikasi dahulu dengan pemerintah daerah, atau yang sudah kami siapkan selama ini hubungan baik kami dengan pemerintah daerah dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah, baru kami lakukan komunikasi dengan SMV-nya atau bagaimana? Ya, jadi maksud kami, apa kami dulu ke pemerintah daerah terus mengumpulkan beberapa kebutuhan mereka pemerintah daerah, baru kami inventaris, baru kami menghubungi SMV atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti saya disampaikan oleh Pak Welmi, bahwa pembentukan tim adalah sangat esensial sekali dalam pojok SMV ini, sehingga memudahkan dari tanggung jawab juga tusi dari pembentukan tersebut. Nah, apakah pertanyaan kami terkait dengan pembentukan tim ini, apakah kami bisa memodif dengan kebutuhan kami bidang-bidang tersebut, ataukah kami copy paste ya? Karena kami juga kan belum tahu ya uraian pekerjaan dari bidang itu sendiri di masing-masing ini ya. Jadi mohon kiranya kalau memang ternyata kayaknya pas juga nih kalau kita menggunakan Kopas yang dari ketiga bidang ini, karena uraian pekerjaannya kayaknya sesuai, ya nggak apa-apa, kami akan coba ikuti, akan memudahkan kami juga. Dan berikutnya terkait dengan edukasi, apakah ini secara berkala dilakukan edukasi ini ke masyarakat khususnya ke pemerintah daerah atau bagaimana? Karena ini edukasi ini adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah dilakukan selama ini saya ketahui, dan juga
perlunya juga mendapatkan feedback dari edukasi itu sendiri, sehingga kita akan bisa mendevelop apa kebutuhan dan juga memperbaiki berbagai edukasi yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah kegiatan dan yang tadi yang disampaikan, kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Jadi ada dua hal yang berbeda, yang sudah dan yang belum. Nah, tidak semua seperti teman-teman Kanwil Aceh yang sudah melaksanakan hubungan baiknya selama ini ya. Walaupun kami juga sudah hubungan baik yang begitu intens dengan teman-teman di pemerintah daerah juga stakeholders lainnya. Tapi kebetulan kami sudah selesai, sudah gitu. Nah, apakah kami harus menginventaris lagi kegiatan yang selama ini kami lakukan, kemudian kami tindak lanjuti, atau kami meng-create kembali kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Itu saja mungkin Bu Supriya, teman-teman dari Kanwil Aceh, di DJKN Aceh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nuni. Ada 4 pertanyaan Bu ya, 4 pertanyaan terkait pojok SMP ini. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arif Bintarto untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arif juga ya. Terima kasih Bu Supriya. Pak Welmi tadi ya sudah menyampaikan secara komprehensif ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Aceh di dalam rangka pembentukan pojok SMP ini yang tadi sampaikan Bu Nuning, awalnya dari pojok KPPU ya, dan bermetamorfosis nanti menjadi pojok SMP. Nah, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama sebenarnya dengan Bu Nuning ya, cuman mungkin gini, kalau saat ini Bu, kami sudah bergerak dengan koordinasi di antara kanwil yang ada di seluruh Gunung Marut. Jadi melalui perwakilan saat ini kami sudah menyediakan untuk sarananya. Jadi ada satu ruangan yang nanti akan secara permanen disiapkan, namun tidak stay di sana. Jadi nanti dari SMP ini penugasannya kita akan atur jadwalnya, karena dari Ditjen Perbendaharaan sendiri itu ada juga fungsi layanan yang dilaksanakan, dan dari Bea Cukai juga ada. Jadi mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah terkait dengan sebenarnya standarnya untuk sarana prasarana apa saja sih yang perlu kita siapkan di dalam rangka kita membuat pojok SMP ini. Kemudian yang kedua, fungsi koordinasi komunikasi awal ini kalau kami sementara baru dengan LPI Bu Supriya. Mungkin kalau dengan yang lain seperti apa komunikasinya, dan tentu saja ini sebagai bahan awal kami untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ya. Jadi memang keterbatasan pengetahuan kita terkait dengan pojok SMP ini tentu saja kita harus didukung oleh teman-teman dari SMP sendiri. Jadi yang ketiga, mungkin secara umum saja, sebenarnya hambatan atau mungkin kendala yang paling besar terkait dengan pembentukan pojok SMP ini sebenarnya apa? Di mana? Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kami yang sedang merintis untuk membentuk pojok SMP ini. Dan sebagai pengingat juga sebenarnya di tahun Rakernas 2021 itu ada satu hasil kesepakatan bahwa untuk pojok SMP ini akan dibentuk di seluruh kanwil DJKN ya, dan itu inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen pada waktu sambutan tadi. Mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan, Pak Arif, Bu Supriya, Pak Welmi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Ada 3 pertanyaan terkait pojok SMP. Yaitu yang pertama terkait standar pelayanannya, kemudian terkait koordinasi awal, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pojok SMP. Oke, mungkin izin untuk yang pertama dulu dari Bapak Lengkong. Tadi menanyakan apakah ada sarana prasarana yang harus dipersiapkan secara khusus gitu Pak ya, terkait pojok SMP ini, dan apakah ada support dari SMP terkait sarana dan prasarana ini. Baik, kami persilakan kepada Bu Supriya terlebih dahulu untuk menanggapi, nanti bisa ditambahkan oleh para ketua bidang maupun ketua tim PPI PEKMA ini. Terima kasih.
Terima kasih Pak Arif. Nah, alhamdulillah. Makasih nih Pak Lengkong, pertanyaannya nih udah kita tebak juga nih. Mesti nanyanya ini nih ya, karena untuk usianya kita ini ya Pak. Ini dari mana? Usia kita aja udah cekak soalnya. Oke Pak, ini memang sangat challenging nih ya Pak berbagi ini. Jadi pertama untuk sarana prasarana awal Pak Arif. Jadi memang kami modalnya mungkin semangat aja yang lebih besar ini Pak Lengkong. Jadi semangat besar ini gimana supaya dengan apa yang ada gitu ya. Dengan semboyannya Pak Ses dalam segala keterbatasan gitu ya memberikan yang terbaik. Jadi pertama sarananya hanya itu kita memikirkan kita ada pojok SMP gitu loh Pak. Kalau orang ke kantor, oh ada pojok SMP aja. Jadi sederhana banget tuh seperti yang di tayangan tadi. Sederhana banget di salah satu sisi kantor gitu yang agak longgar. Dia pasang itu. Cuman itu aja Pak kalau sarana yang fisiknya gitu ya. Cuman itu doang. Kemudian apakah cukup dengan itu saja? Jadi kita kembali lagi kepada tujuannya tadi kan pertama edukasi ya Pak, publikasi, edukasi, publikasi. Dan sebenarnya kita mau ngasih tahu ke Pemda selaku stakeholder yang utama nih Pak, bahwa ini ada loh SMV Kemenkyu yang tujuannya ini untuk mempercepat pembangunan di daerah yang ujungnya itu pasal 33 kan gitu sebenarnya Pak. Intinya seperti Pak Lengkong bilang tadi bahwa tujuannya itu kita menyampaikan bahwa informasi keberadaan SMV, tujuan SMV ini sampai ke stakeholdernya itu. Jadi kalau sarana fisiknya cuma itu doang Pak, yang tadi terlayar tuh yang hijau. Sarananya itu saja. Kemudian untuk eksekusinya seperti apa? Nah, yang udah kita lakukan, pertama Pak, mungkin iya Pak, jujur tidak ada biaya khusus. Tidak ada biaya dari SMV. Jadi mungkin kalau dibilang nekat, tapi saya nggak nekat, tapi ya penuh perhitungan lah ya Pak Lengkong, namanya challenge gitu ya. Jadi semua kegiatan saya berusaha sinergikan dengan apa yang ada di kantor Pak. Ada di kantor karena alhamdulillah dari tahun 2020 semua kegiatan kantor itu disinergikan oleh seluruh yang ada di kantor Pak. Jadi memang kita silo anggaran itu alhamdulillah nggak ada gitu loh Pak. Jadi saya sangat mudah mensinergikan program-program. Makanya kita bungkus dalam lancar KN Pak. Teman-teman turun dalam layanan terpadu kekayaan negara, di situ ada 5 unsur itu Pak. Tambahkan SMV ini 1. Dulu sebelum ada SMV hanya 4 aja. Nah, untuk turun ke lapangannya itu ya pakai dana masing-masing bidang itu, Pak. Jadi belum ada, tapi mudah-mudahan kita nggak tahu ya, Pak, kalau intensitasnya memang ini ke depan kita nggak tahu. Tapi sementara ini yang kita kerjakan di Aceh, mensinergikan, Pak, dana yang ada. Kebetulan kita memang tidak ada silo-silo, Pak, dalam pelaksanaan anggaran. Jadi TUSI dilaksanakan dan memberi kesempatan ke semua jajaran Kanwil DJKN Aceh untuk berproses. Kan satu orang nggak mungkin lama-lama di satu tempat, bolehlah dia belajar juga. Itu Pak semangatnya. Jadi nggak ada sarana biaya khusus nggak ada Pak. Kemarin tahun 2020 itu saya malah ditawarin apa butuh apa Bu Supriya sama PT PII. Karena kita belum jelas ini ya Pak, baru ditunjuk. Saya malah nggak ada Pak, saya nggak butuh apa-apa gitu kan, takut kita terima-terima. Nah, tahun ini saya koordinasi dengan Pak Dir KND, apa yang saya boleh minta ke SMV. Misalnya ya Pak, ya kita kan butuh brosur. Brosur. Jadi kemarin kita minta soft copy. Soft copy mungkin bisa, tapi hard copy kan kita butuh juga Pak. Nah, itu kita minta Pak. Jadi brosur-brosur saya kemarin sudah bersurat meminta hard copy-nya Pak. Hard copy-nya. Baru sebatas itu nih saya minta ke SMV. Jadi untuk mendukung publikasi dan edukasi. Nah, jadi nggak ada biaya Pak Lengkong. Jadi memang nggak mudah, tapi ternyata bisa aja kok Pak dilaksanakan ini juga teman-teman semangat gitu ya. Kemudian prosedurnya terjawab ya Pak. Tapi mungkin kalau ini udah menjadi program nasional, mudah-mudahan ada perhatian karena memang persoalan publikasi edukasi identik dengan biaya ya Pak. Selama ini kan kita lihat teman-teman ya, itu di jadi sebelah, permasalahan kita. Ya, teman-teman di sebelah, tetangga, sepupu gitu ya, untuk publikasi itu kan mereka dananya cukup lumayan gitu. Tapi ya itu Pak, saya prinsip dengan teman-teman, kita berbuat saja dulu dengan apa yang ada, maksimalkan. Nah, itu aja Pak. Kemudian untuk prosedur Bu Nuning, menurut kami nggak perlu Ibu harus KPBU dulu, enggak. Ibu bisa langsung 66-nya, jadi pojok SMV. Kemarin kita kan hanya ditunjuk Bu, 1
SMP yaitu PT PII yang skema apanya kerjaannya memang skemanya ke PBU, makanya pojok KPBU. Jadi nanti Ibu bisa langsung persiapkan untuk pojok SMP. Kemudian pembentukan tim sangat bisa Bu Nuning, ini kan kreasinya teman-teman di sini Bu, mensinkronkan dengan apa nih yang mau kita kerjakan. Jadi nanti bisa Bu, tim dari Banten, nanti kita kirimkan SK-nya seperti apa, mungkin dimodif, direplika, disesuaikan dengan kebutuhan, dan mungkin apa yang sudah menjadi program teman-teman di sana Bu. Sebenarnya kita hanya menambahkan aja nih dari program teman-teman yang sudah ada Pak. Kan bidang lelang, piutang, itu kan juga sudah bersentuhan dengan Pemda ya Pak ya, bidang PKN gitu. Jadi kita menambahkan. Kemudian memang ini tim Bu Nuning, saya memberi kesempatan kepada semua yang mau ikut. Saya tidak menunjuk 1-2 orang, tapi saya buka pintu buat semuanya yang mau ikut dengan catatan tidak hanya namanya yang tertera di SK. Malu kalau nggak punya kontribusi. Sekecil apapun berusahalah untuk berkontribusi. Jadi ini bagian juga dari learning organization kita nih Pak Arif. Jadi ini bagian dari LO juga. Jadi semuanya itu bisa diukur, bisa bisa disampaikan gitu ya. Jadi nggak asal gitu Pak Lengkong. Saya nggak menunjuk beberapa orang. Saya buka buat semuanya boleh ikut. Asalkan catatannya itu dan akan ada monef Pak. Jadi kita juga ingin teman-teman memanfaatkan waktu yang ada ya Pak Bu Nuning, Pak Arif, karena waktu itu berlalu dengan cepat, jangan berlalu tanpa ada apa-apanya. Jadi ini untuk berproses. Ketika nanti mereka asesmen, CI-nya jadi banyak juga Bu Nuning, banyak yang mau diceritain nah gitu juga. Jadi pembentukan tim sangat mungkin Bu nanti dimodif di tempatnya Bu Nuning. Jadi kita kirim. Nanti bisa koordinasi dengan Pak Welmi dan tim bagaimana. Dan saya yakin Bu melihat potensi di daerah-daerah Pak Lengkong, Pak Arif, dan Bu Nuning bisa jadi akan menjadi lebih bagus gitu loh Pak. Bisa jadi akan lebih duluan memetik hasilnya gitu ya, karena karakteristik daerah yang berbeda-beda. Kemudian untuk edukasi secara berkala ini memang masuk dalam program kerja Bu Nuning. Karena kita yakin sesuatu yang berkala kita rencanakan itu ya Pak ya, pasti dia akan lebih mudah. Kalau berkala kan perencanaannya berkala, nanti monefnya juga, hasil monef kemudian dieksekusi lagi, itu akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan Bu Nuning. Jadi kita memang tidak mau sesuatu yang kita kerjakan itu terputus. Nah kalau selama ini Bu Nuning sudah, saya yakin nggak ada sih Kanwil, pasti udah banyak banget yang dikerjain dengan Pemda gitu ya Bu. Tapi mungkin selama ini kita nggak punya bentuknya gitu ya Pak, nggak punya polanya, mungkin tinggal dikasih pola aja sebenarnya ini. Jadi kalau saya sih polanya ini Lentera KN Pak, materinya termasuk yang tadi gitu ya. Layanan padu kekayaan negara. Nah di JKN itu layanannya banyak. Bahkan kita pelayanan. Nah SMP salah satunya gitu. Jadi materi SMP salah satunya. Ini investasi tadi ya Pak ya, kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kemudian ini yang meng-create tadi tim ya Bu Nining ya, meng-create tim ya. Jadi sangat mungkin Ibu, dan nanti saya aja dengan Pak Welmi, ini tim ini kemarin ada 2 kali SK ya Pak Welmi. Pertama ada namanya seperti ini, kayaknya kurang lengkap, udah dirubah lagi gitu. Jadi itu sangat fleksibel Bu Nuning, karena memang belum ada pattern yang khusus, belum ada polanya yang khusus. Kita mencoba memikirkan intinya kan pesannya sampai gitu loh Pak. Ini ada loh. Karena eksekusi tetap nanti bukan di kita. Eksekusi adalah antara SMV dengan stakeholdernya. Tapi ada peran kita di sana. Saya membayangkan Bapak Ibu Kakandul teman-teman semua, ketika ini jalan, karena ini dia berdampak luas, berdampak khusus SMV ini, itu disitulah DJKN akan semakin eksis Pak Lengkong. Kalau selama ini kan pelayanan kita nggak bunyi. Kalau kita berbarengan berempat, kok kayaknya kita nggak ngapa-ngapain kita. Ketika video conference atau apa ya, kok kayak kita mau cerita apa ya? Cerita pokok lelang PNBP kok kayaknya, aduh gitu ya. Malu cerita pokok lelang PNBP. Jadi nanti kalau ini udah jalan Pak, mungkin ini sangat bunyi ya. Termasuk tadi jalan tol kita nggak pernah hitung juga berapa sih. Harusnya kan kita bisa nyampaikan ya Pak, jalan tol sekian. Jadi mungkin itu Pak, mudah-mudahan semester 1
beberapa kanwil mungkin udah lebih maju dan berdampak. Saya yakin buat eksistensi DJKN ini luar biasa gitu. Kemudian kayaknya udah ya Pak Arif, Pak ini tinggal hambatan ya Pak Arif. Betul. Hambatan terbesarnya apa kira-kira? Hambatan terbesar yang saya rasakan adalah ketika saya berkomunikasi dengan Pemda itu sangat tidak mudah. Hambatan terbesar saya adalah berkomunikasi dengan Pemda itu sangat tidak mudah. Terus cara kerja mereka, prinsip kerja mereka sangat-sangat jauh berbeda dengan Kementerian Keuangan. Jadi ibarat orang satu di utara, satu di selatan gitu ya. Jadi itu Pak, hambatan terbesar kita, cara kerja. Tapi mungkin di situ menjadi sangat challenging gitu. Apalagi kan nanti saya membayangkan ke depan ketika evaluasi kita bisa terus berkoordinasi dengan Pemda. Kayak di Aceh ya Pak, Aceh itu termiskin, nomor 1 di Pulau Sumatera. Gitu. Terus nomor 2 di Indonesia. Kalau kita kaji, apakah dana kurang di sini? Enggak. Silvanya malah 4 triliun kemarin Pak. Jadi nanti ini dia butuh apa lagi? Ini ada SMV kalau nggak terdayung oleh APBN, gitu loh Pak. Orang APBN aja belum terserap banyak. Nah ini menurut saya nanti akan menjadi kajian komprehensif Kemenkyu 1 Pak, di masing-masing daerah. Jadi nanti mungkin di sana bunyi tentang anggarannya, kita juga bunyi tentang apa yang udah bisa diinvestasikan selain yang kita kerjakan pelayanan mungkin di bidang PKN, penilaian dan lelang ya Pak ya. Kalau itu kan kalau mau kita ceritakan lebih kepada cuman administrasi gitu ya Pak ya. Tata kelola ya mungkin kurang ini kalau kita angkat untuk bicara gitu untuk event-event. Nah, jadi ya mudah-mudahan nih Pak Arif. Jadi hambatan terbesarnya ini teman-teman nanti yang sudah siap untuk punya pojok SMV adalah komunikasi di daerah. Karena itu yang saya rasakan hambatan terbesarnya itu ketika nanti kita berhubungan dengan katakan pimpinan tertinggi, kita gimana koordinasi di bawah juga ya Pak ya. Dan untuk ke atas juga gimana. Jadi ini emang seninya lah. Kalau ini jagonya Pak Lengkung, Bu Nuning lah ini Pak Arif gitu lah. Saya belajar juga ini gitu ya. Jadi memang hambatan terbesarnya adalah komunikasi dengan Pemda. Menyamakan frekuensi itu Pak. Ya. Karena mereka ukuran mereka berbeda gitu. Tapi di sini menurut saya challenging-nya ketika Pemdanya punya visi dan misi, karena ke depan ketika nanti ASN juga ASN 1, ASN berakhlak itu kayaknya nanti ketemu itu Pak. Kalau sekarang mereka lebih semua pekerjaannya itu nggak kayak kita gitu Pak. Pertanggungjawabannya itu kita jauh lah gitu ya. Nah di sini mungkin tantangan terbesarnya itu Pak Arif. Frekuensi kita nggak sama dengan Pemda dalam menyikapi segala sesuatu lah. Mungkin itu Pak Arif. Ya. Tapi tetap semangat Pak, tetap semangat sama-sama nanti ketemu polanya nih se-Indonesia. Ya, kita belajar sama Bu Sukria. Iya, paling tidak kita bisa jualan Pak Lengkong, kan yang Aceh sudah berhasil gitu ya. Iya. Karena kita agak ringan bebannya. Ya mudah-mudahan kita mengikuti jejak Aceh. Bu Sukria, ini pengalaman kami di sini Kemenkeuan, dalam wadah Kemenkeuan. Mau ketemu gubernur aja sampai sekarang belum tembus. Ya, syukur kemarin akhirnya melalui Sekdaprov udah bisa tembus. Makanya saya udah mulai jualan gitu loh. Soal apa yang bisa kita bantu dari tusi kita, termasuk SMV ini. Dan beliau sudah merespon dengan baik, dia juga malahan merasa tercerahkan karena selama ini mereka cuma tahu soal anggaran doang. Dia baru tahu ternyata di Kemenko ada ini. Dari BC bicara ekspor impor, dari pajak ada insentif, dari DJKN ada SMV ini. Makanya ya kita juga akan berupaya. Makanya saya sudah suruh jajaran saya untuk menindaklanjuti itu. Paling tidak respon yang baik dari Sekdaprov itu akan coba kita tindaklanjuti. Karena memang baru memulai, apalagi ya termasuk karena ada replikasi ini mau tidak mau kan kita harus bergerak. Jadi ya kalau Bu Sukria kan satu provinsi ya, kalau saya kan 2 nih. Nah itu Pak, itu luar biasa. Jadi, Pak nah disitulah yang dia bilang butuh anggaran. Nah mungkin ketemu sekali. Lebih mantap lagi di Selut Tengah Malut, mantap itu.
Kalau nggak ada duit ya sudah, Zoom aja. Dan ternyata Zoom itu tidak nendang. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Pengalaman saya saat Zoom, oke, dia iya sih. Tapi ternyata pada saat kita datang ketemu langsung dengan para pimpinannya, itu mereka gimana ya? Lebih paham tentang DJKN gitu. Kalau kita Zoom, relatif yang ikut kan operator atau yang level di bawah gitu loh. Ternyata kalau datang ke level atas kita sampaikan ini loh. Mereka lebih nggak. Nah kalau anggaran 30 juta buat ke Kalteng 2-3 kali ya nah, cukup lah. Kira-kira seperti itu. Tapi saya kira dari pemaparan tadi Bu Supriya, saya kira kami mendapat pencerahan dan sudah terpikirkan apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin kita akan banyak istilahnya copy paste dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Aceh, terutama yang dari awal saya sudah ngomong ke teman-teman, ke jajaran bahwa yang saya ingin kita itu betul jadi kayak hub, ya, penyambung lidah lah. Nah, penyambung lidahnya apakah langsung ke SMV-nya atau ke ND-nya memang kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Itu saya kira terkait ini pojok SMV, betul-betul saya dapat pencerahan dan menjadi ya kayak Bu Sukriya bilang challenging buat kita juga di Kalsel. Karena di sini Bu, di sini provinsi kaya loh. Tapi ada satu kabupaten yang luar biasa kaya tapi miskin. Ada yang salah, sama tadi itu duit banyak. Tapi kok kenapa miskin? Atau duit banyak tapi sarana prasarana infrastrukturnya kok amburadul. Dan kita di ALKO, Bu, itu sudah muncul. Dan kita sudah ada kira-kira saran bagaimana supaya itu bisa, anggaran yang diberikan dari pusat itu betul bisa betul optimal digunakan oleh daerah. Ya, itu sudah mulai kita masuk ke situ. Oke, saya kira dari saya itu aja, Bu Sukriya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Bu Sukriya, dikit aja nih teman-teman yang lain bertanya. Mas moderator izin ya, Bu Sukriya, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya yang concern adalah tim tadi, Bu Sukriya. Tadi Ibu menjelaskan memberi kebebasan kepada semua pegawai untuk berpartisipasi, jadi tidak ada penunjukan ya Bu ya. Kalau untuk wilayah di luar Pulau Jawa, saya setuju Ibu. Tapi kalau untuk wilayah Jawa, kayaknya mereka tuh mikir 2-3 kali Bu untuk tidak dengan legowo, dengan oke, gue menjadi anggota gitu. Kayaknya mereka oke Le, nanti deh ya, saya mau pulang dulu. Nah gitu tuh. Kalau yang di luar Pulau Jawa saya percaya amat sangat tuh. Tapi menurut hemat saya mungkin beda ya sesuai dengan kondisi dari lingkungan atau wilayahnya ya Bu ya. Mungkin kalau saya di internal saya mungkin akan saya tunjuk saja Bu, karena bukan berarti saya terlalu diktator, bukan begitu. Kalau kita mau mencapai satu tujuan sesuai sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Dirjen, pastinya kita harus lebih luas bagaimana kita mengajak teman-teman di lingkungan kita, tidak diberikan keleluasaan mereka bebas bergabung atau tidaknya, tapi kita mau nggak mau mengajak mereka dengan ditunjuk seperti itu Bu. Mungkin saya agak berbeda di situ ya Bu Sukriya. Iya Bu, paham Bu. Memang kondisi kita beda-beda nih. Beda Bu. Ini saya supaya saya mengatakan ini sebenarnya Bu Sukriya juga sudah tahu, Pak Aris juga sudah tahu, Pak Ferdinand juga saya supaya cuma mengingatkan di internal saya yang hadir di sini Bu. Seperti itu. Kemudian Bu. Yang saya kalau terkait dengan yang sarana prasarana, saya seperti yang Bu Sukriya lakukan, saya beroptimalkan yang ada di kami ya, walaupun sesederhana mungkin, tapi setidaknya kita berupaya mengupayakan apa yang sudah ada. Dan kebetulan di tempat di kantor kami sudah ada ruangan, bukan ruangan ya, suatu sarana pas di lobi, tempat yang bisa digunakan untuk pojok SMV. Nah, Ibu, saya juga mau nanya teman-teman Pak Pelmi dan teman semuanya, saya maaf izin nanya lagi ya Bu ya, untuk kalau biasanya Pemda itu kalau kita tawarkan investasi, mereka sudah positioning-nya itu sudah oke, akan menerima
nilai yang besar, akan melakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita kan mau memberitahukan ini ada sarana, ada kesempatan, ada investasi pemerintah yang bisa digunakan. Cuma hanya prosedur-prosedur atau SOP yang dilakukan harus dipahami dan harus dilaksanakan oleh Pemda. Nah, kadang-kadang Pemda agak kesulitan atau tidak mau atau bagaimana. Nah, pengalaman Ibu mungkin bisa di-sharing ya Bu ya, sehingga mereka merasa yakin, oh oke lah, SMP memang kami butuhkan, seperti itu Bu. Terus yang terakhir mungkin Bu, ini adalah pojok inovasi pojok SMP ini menurut hemat saya bisa kita angkat menjadi IKU baru Bu, karena khususnya untuk teman-teman yang memiliki SMP supaya mendorong juga teman-teman di kanwil yang lain memiliki pojok SMP. Dan kalau saya mengusulkan kiranya ini bisa menjadi ide baru yang akan menjadi ditingkatkan menjadi IKU di wilayah SMP itu berada. Itu saja mungkin tambahnya Bu, makasih. Terima kasih Bu Nuning, Pak Lengkong, dan Pak Arif Bintarto atas pertanyaannya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Bu Nuning ya Bu ya, terkait bagaimana kalau Pemda itu ditawarkan suatu investasi, mereka sudah punya gambaran-gambaran, namun ketika kita menyampaikan prosedur-prosedurnya itu kesulitan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian yang kedua, kegiatan pojok SMP ini bisa juga dijadikan sebagai IKU dalam kontrak kinerja kita. Ya, silakan Bu Supriya. Terima kasih Pak Arif. Pak Eko mau tanya, Pak Eko, ini Pak Eko ya, stafnya Bu Nuning. Betul, Pak KI, Pak Jarwo kalau kita manggilnya Bu, namanya ganti. Oh iya, kan Pak Eko bareng saya dulu Bu di Bukit Tinggi. Oh gitu. Silakan Pak Eko. Silakan, Siap Ibu. Ingatnya Pak Eko bukan Pak Jarwo, Pak. Monggo silakan. Siap mau bertanya ini Bu. Ya, halo, silakan, izin. Langsung aja Pak Eko, udah terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Silakan Pak Eko. Oke, suaranya bagus Pak Eko. Siap. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, izin menyapa Bu Sukriyah dulu, pimpinan kami dulu di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, kayaknya sama nih dengan Pak Eko, cerah amat nih sama Bu Nuning. Salam juga untuk Bu pimpinan kami, Bu Nuning, para Kakanwil, Pak Lengkong, Pak Ari. Gini Ibu, terkait dengan materi tadi, mohon panitia ditampilkan halaman 4, coba. Saya tertarik dengan bidang-bidang tadi Ibu. Nah, di bidang nomor terakhir itu ada bidang optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan aset, begitu Bapak Ibu ya. Pertama saya ingin laporkan bahwa saya di Banten itu anggota KOIN Ibu, jadi salah satu alat untuk optimalisasi dan pemanfaatan aset itu KOIN itu. Kemudian saya mempunyai pemikiran bahwa harus ada organisasi lain yang membantu DJKN dalam hal optimalisasi aset. Nah, kedua ada PT SMI, kemudian ada PPI, ada GPE dan lain-lain. Nah, saya berpikir organisasi itu bisa membantu dalam hal pendanaan begitu Ibu. Nah, pertanyaan saya, skema apa yang bisa skema apa yang bisa ditawarkan ke SMP terkait dengan aset-aset DJKN, Bu? Apakah ada pola yang sudah diterapkan di Aceh dan berhasil? Mohon tanggapan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Kita jawab ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nuning. Nanti teman-teman yang lain tambahkan ya. Ini eksekusi banyak di teman-teman ini. Jelas ya dengar. Bu Nuning, untuk di Pemda memang benar Bu,
pertama image-nya Pemda itu, nah, kalau kita di sini mungkin nggak jauh beda lah. Ketika menerima CSR 10 juta dari BI atau dari bank, tuh kayaknya gimana banget yang kasih gitu ya. Padahal Kemenku kasih APBN sekian miliar ya Bu, sekian 10 miliar tuh kayaknya kita nggak ada gitu. Jadi memang nanti kebayang sama Pemprov itu kita ngasih. Padahal ini kan enggak, mengajak daerah mandiri. Ini kan bentuknya pinjaman kalau dia pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. Semuanya itu enggak gratis gitu loh Bu. Ini memang juga tantangan. Nah memang saya di awal-awal bertemu dengan Pemda dalam setiap kesempatan ngomong DJKN ngomong apa, saya hanya menyampaikan bahwa kalau terkait dengan layanan yang lain, saya yakin sudah bertemu semua dengan lelang, dengan penilaian gitu ya, dengan aset. Mungkin nggak kenal kalau itu DJKN karena namanya KPKNL gitu kan, beda dengan unit yang lain. Tapi dalam setiap kesempatan bertemu dengan pimpinan provinsi ataupun kabupaten di tingkat yang level lebih tinggi, saya selalu menyampaikan bahwa negara kita ini ke depannya pembangunan infrastruktur itu tidak akan terdayung oleh APBN. Maka itu akan beralih kepada program-program khusus. Ya, itu Bu, jadi saya larikannya ke sana selalu dalam setiap kesempatan. Artinya saya membangun mindset gitu Bu, tapi memang ini nggak mudah. Saya bilang sama teman-teman yang kita kerjakan bukan pekerjaan mungkin yang akan berdampak 1 hari, 2 hari, atau 1 tahun, 2 tahun. Karena ini kita meletakkan fondasi, kalau menurut saya ini ya, mungkin teman-teman gitu ya. Jadi ini yang dikerjakan, kalau saya semangat mengerjakan ini bukan sesuatu yang bisa langsung dipetik, tetapi sesuatu yang harus dimulai gitu untuk perbaikan ke depannya. Jadi memang itu Bu Nuning, mereka nanti pasti berpikirnya, ini pasti sesuatu yang gratis atau sesuatu yang mereka terima dengan tanpa kerja berat-berat gitu ya. Tapi yang paling mudah Bapak Ibu dari semua SMP yang ada itu memang mungkin yang agak cepat bergaungnya itu ini tadi LPEI Bu Nuning, Pak Arief sudah memulai juga, Pak Lengkong, apalagi potensi ya UMKM naik kelas lah, kemarin kita ada istilahnya juga gitu ya. Jadi ini mungkin paling cepat bisa konkret Bapak Ibu, karena masing-masing daerah punya UMKM, punya potensi-potensi yang akan menjadi potensi ekspor. Berkolaborasi nanti dengan Bea Cukai dia kalau sudah menjadi eksportir. Jadi ini paling cepat itu nanti Pak Arief itu udah benar ya. Pak Lengkong juga potensi di sana mungkin dengan LPEI. Yang lainnya itu memang prosesnya tidak cepat Bu. Pak Lengkong, Pak Arief. Pembangunan infrastruktur. Ada prosedur-prosedurnya. Kalau teknisnya nggak usah kita bahas di sini, tapi intinya adalah bagaimana kita menggali pemerintah itu butuh apa. Dan yang paling penting pertama adalah semua anggota tim, itu Bu Nuning, Pak Lengkong, Pak Arief, teman-teman semua, yang paling utama adalah kita paham dulu nih, SMP itu ngapain aja sih, nggak mendetail tapi kulit-kulit luarnya kita tahu gitu. Jadi ketika nanti Bu Nuning dan tim ke daerah, ketemu Pak Bupati, oh saya jalannya nggak ini, oh saya sekolahnya, oh rumah sakitnya, oh ini bisa nih kerjasama nanti ini dengan PII, dengan SMI, gitu loh Bu. Jadi minimal kita udah tahu nih, minimal sebelum Bapak Ibu nanti melanjutkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten, itu kita tahu dulu nih, karena nanti kebutuhannya akan bisa terjawab Bapak Ibu di 6 ini secara garis besar. Nah gitu. Nanti bagaimana selanjutnya kita akan mempertemukan mereka Pak Arief dengan SMV terkait. Tapi sebelumnya kita membekali tim. Kan nggak lucu juga kita kosongan ke Pemdanya gitu ya. Jadi penguatan di internal dulu. Jadi yang kita lakukan memang penguatan tim dan belajar ini memang nggak bisa sekali 2 kali ya. Bu Nuning, Pak Lengkong, Pak Arief, saya aja sekarang masih belajar memahami. Kalau sampai ke detail-detailnya saya juga nggak tahu Bu Nuning, Pak Lengkong belum tahu saya. Paling tahu baru kulit-kulit luarnya, tapi minimal ketika saya berkomunikasi dengan stakeholder, saya bisa menyambungkannya. Oh ini seperti ke sini nih. Nah, minimal itu saya udah bisa gitu ketika saya berkomunikasi. Dan itu kita harapkan kepada semua anggota tim. Kemudian mudah-mudahan terjawab ya Bu Nuning ya. Kemudian untuk Pak Eko, nah ini memang di dalam perkembangannya itu muncul nggak salah saya apa 2 tahun belakangan ya. Ternyata kan ada aset yang dipakai melalui skema-skema tadi. Terus kita nggak ngeh gitu loh. Nah itu kemudian ada terjadi ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana.
Makanya kemudian SMV dalam hal ini misalnya pembangunan infrastruktur, itu PII dan PT SMI ketika dia akan membangun suatu proyek atau apa, dia mengklirkan dulu ini BMN atau enggak gitu. Kalau BMN dia udah ada aturannya sendiri gitu. Kalau enggak, jadi itu Pak Eko. Jadi kalau memang ada aset kita yang harus dioptimalkan, dan memang itu target kita juga tahun ini, gitu loh, pemberdayaan aset ini di bawah Kabid PKN memang. Jadi kalau ada aset yang sudah menjadi objek poin, itu kan sudah lebih baik, dan mungkin dia bisa dikerjasamakan nih dengan pihak ketiga. Itu skemanya seperti apa? Nanti mungkin teman-teman yang tambahkan ya, Pak Welmi atau Pak Noh, Pak Ali gitu loh. Dan ini memang menjadi poin kita Pak Eko, karena kita tidak ingin, itu kan tusi utama kita ya, bagaimana aset tidak tidur tadi. Nah, itu memang bisa dikerjasamakan. Mungkin siapa yang mau nambahkan soal ini gitu ya? Tentang aset ini, yang optimalisasi aset nanti berkaitan dengan SMV. Ini kita juga lagi penjajakan di Aceh Barat. Silakan siapa yang mau nambahkan? Nanti dikirain Bu Supriya aja yang ngomong, padahal ini banyak yang mau ngomong nih, Bu Nuning, Pak Arif. Izin Bu, bisa Bu? Ini cuma kulit-kulitnya aja nih. Silakan Pak Indra. Izin Bapak dan Ibu, Kakanwil, para pejabat administrator dan pengawas. Kami dari Banda Aceh sebenarnya masih mencari bentuk juga Bapak dan Ibu. Jadi kemarin itu pada awalnya kan karena kita masih ikut grup Sanger itu, kita kan sharing knowledge nih sama teman-teman. Ternyata ada tol di Aceh gitu. Loh, kita sendiri yang Aceh nggak tahu tol kan, akhirnya kita berpikir, wah bagaimana nih kalau misalnya kita sharing knowledge dulu untuk teman-teman kita, paling nggak kita tahu, oh ini ada loh SMP. Nah kalau kita misalnya mau melakukan sosialisasi di Pemda, kan katanya paling-paling cuma penilaian, lelang, gitu kayaknya kurang apa ya Pak, kurang. Sementara kalau saat kita bertemu di forum Kemenq 1, itu yang dibahas itu lebih luas Pak. Mereka begitu saya ikut rapat, saya kadang bengong sendiri, mereka mereview kinerja dari perekonomian Aceh. Jadi mereka benar-benar menunjukkan dari sisi eselon 1 yang lain kayak bea cukai itu, dia lebih banyak menekankan kepada bagaimana dukungan ekspor. Karena dia tahu kan di Aceh itu untuk produksi ikan banyak Pak, cold storage untuk ikan belum ada, pengalengan gitu. Kemudian informasinya misalnya kopi yang terbaik di Aceh itu malah dipakai Starbucks, kalau nggak salah, nggak boleh kita sebut nama ya. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau potensi ekonomi tinggi di Aceh ini. Tapi sebenarnya kita sebagai orang DJKN, selain kita menggandeng untuk menjelaskan bahwa kita sebenarnya dari sisi aset, kalau untuk ekspor mungkin bea cukai, kemudian untuk UMKM dan PEN itu perben, nah kita ditekan dari sisi aset nih. Itu gimana nih orang DJKN, kan banyak pegang tanah besar tuh, tanah luas gitu kan. Ternyata salah satu yang menjadi pokok kaitannya pada saat kami melakukan sosialisasi di KPBU di Sabang, itu ada yang namanya ikon dari Indonesia, Pak. Misalnya 0 km gitu. Oh, 0 km itu banyak orang yang foto-foto di sana. Oh, saya sudah di 0 km nih. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari potensi untuk penerimaan Pemda pun maupun dari sisi aset, itu sangat mendukung gitu. Tapi ternyata ada sisi tata kelola yang kurang pas. Katakanlah misalnya, wah ini sebenarnya siapa sih yang harus memungut ini? Apakah dari pemerintah daerahnya atau dari sisi Satker yang melakukan pengelolaan? Jadi kita sudah mulai menggandengkan antara tusi kita sebagai pengelola BMN dan bersinergi dengan BMD gitu. Belum lagi misalnya akan ada pengembangan kawasan pariwisata, tapi ternyata itu terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat ternyata. Nah kalau kita telusuri lagi, ternyata memang benar tuh. Begitu kita masuk lagi ke dalam Pemdanya, ternyata Pemda itu sebenarnya punya juga loh Bapeda, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah itu dia punya Bapeda sebenarnya. Tapi mungkin sepertinya jalan sendiri antara Bapeda dengan pihak pemerintah pusat. Dan anehnya di Aceh, begitu saya tanya, apakah ada kegiatan SMP di Aceh? Oh, belum ada, Pak. Nah, dalam bayang saya mungkin pihak dari pemerintah Aceh belum mengenal lebih jauh mengenai SMP ini. Padahal SMP ini kan namanya ada di DJKN gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai insan DJKN di Aceh, oh jadi malu juga nih kalau kita misalnya tanya orang Pemda nggak ngerti ini gitu. Kita jangan lagi misalnya bicaranya mengenai apa tuh? Mengenai penilaian, lelang. Walaupun dari satu sisi kita masukkan dari kegiatan susi kita ada juga yang namanya infrastruktur UMKM, ada juga untuk optimalisasi aset, ada juga misalnya dukungan UMKM untuk mendukung produktivitas lelang juga, Pak. Tapi begitu kita pelajari lebih jauh lagi, ternyata kalau kita melihat dari 20 sektor infrastruktur KPBU yang ada di Bappenas itu, luas sekali, Pak, kalau kita lihat lagi. Ternyata ada juga yang terkait dengan penyediaan air minum, kemudian ada perumahan rakyat, kemudian ada pengelolaan sampah,
5 setempat terpusat, kemudian SDA dan irigasi, fasilitas perkotaan, kesehatan, fasilitas pendidikan, pariwisata nih Pak yang dipegang. Kemudian ada juga pengembangan kawasan, kita juga ada Satker BPKS di sini kan. Kemudian ada lagi bangunan negara, sampai ke lembaga pemasyarakatan, telekomunikasi, transportasi, jalan, sampai kepada konektivitas energi. Berarti sebenarnya ada kaitan dengan BMNKL kita nih. Nah, mungkin kita dari sisi aset mungkin akan ditanya, Pak, kalau misalnya Bapak yang terkait dengan pariwisata, ada nggak terkait dengan BMN? Kemudian terkait dengan bangunan negara, rumah negara. Kadang orang nggak tahu, Pak, ini BMN apa BMD ini. Nah, di satu sisi ini kita mencoba untuk mencari bentuk agar melakukan pendekatan dengan Pemda juga, kita sinergi sama-sama BMN, BMD, sama-sama pemerintah, agar ada semacam hal yang bisa kita kerjakan lebih real. Jadi kalau kita ditanya di forum Kemenq 1 itu, apa sih Bu yang bisa dilakukan dari sisi aset? Sementara ini masih kita jawabkan misalnya untuk penyediaan jalan, jembatan, irigasi. Nah, ternyata satker kita banyak juga Pak memiliki tanah-tanah yang sangat luas gitu. Sementara investor mau masuk bingung ini masuk dari mana ya katanya. Sementara mekanisme pemampatan kita mungkin masih sebatas sewa, ada lebih luas lagi. Kemudian bagaimana nanti misalnya akan dibuat semacam tempat untuk cold storage, tempat untuk penimbunan pelabuhan atau perluasan dari distrik navigasi untuk peti kemas, itu sebenarnya terkait dengan BMN loh, tapi sebenarnya kita belum sampai masuk ke sana karena kita juga melakukan koordinasi itu selain untuk menginventarisi BMN BMD yang terkait, kita juga perlu mempelajari Bapeda juga Pak, Bapak dan Ibu. Mungkin sementara dari saya itu dulu Pak, karena kemarin kita sempat diskusi KPBU, bahkan saya tambahkan satu sedikit lagi nih. Ternyata Pemko Sabang itu punya hotel Pak di Banda Aceh. Dan kita sebagai penilai ditantang nih, bisa nggak kalian nilai bagaimana nilai untuk sewa hotel gitu. Cuman karena sekarang lagi masa pandemi, masih kita pending karena masih melihat laporan keuangan dulu Pak. Jadi Pemda pun sebenarnya punya hotel Pak, kalau untuk mekanisme pemampatannya di kita masih sebatas sewa, mereka sudah mau menawarkan KSP, BSG, wah itu udah mulai tinggi tuh. Mereka sudah mulai ke sana arahnya, jangan sampai nanti kita ketinggalan juga gitu. Mungkin sementara ini dulu Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Baik, terima kasih Pak Mike yang telah menambahkan terkait apa tadi potensi-potensi yang ada di daerah Pak ya, terutama terkait dengan KPBU di Sabang dan sebagainya. Ternyata ada juga aset-aset Pemda yang bisa dioptimalkan. Tadi ada yang digunakan untuk hotel. Nah, ini keterkaitan antara DJKN selaku pengelola barang dengan Pemda memang dari banyak hal. Salah satunya adalah dari sisi penilaian BMD dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu tugas dari tim ini, yaitu tim optimalisasi pemanfaatan. Jadi tidak hanya terkait langsung dengan SMV, tapi juga terkait dengan optimalisasi aset, terutama aset daerah yang bisa diasistensi oleh pengelola barang. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ini sepertinya masih ada yang raise hand. Kepada Pak Anggun kami persilakan. Oke, sekalian deh. Tadi ada di chat ya, ini dari Pak Ali. Oke deh, nanti mungkin sekalian dengan pertanyaannya Pak Anggun mungkin. Silakan Pak Anggun. Ya, Pak Anggun dulu Bu. Ya, terima kasih Mas Arief Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Arief, Pak Lengtong, Bu Nuning, dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Supriyah dan teman-teman Aceh. Luar biasa kegiatannya yang sangat menginspirasi kami dan membangkitkan rasa ingin tahu kami itu lebih lanjut Bu. Jadi ini langsung saja ada 3 pertanyaan nih Ibu dan teman-teman di Aceh. Nah, yang pertama, setiap SMV ini kan punya pangsa pasar yang berbeda ya. Dan apakah ada skala prioritas bagi kita untuk mengedukasi atau menyebarkan informasi tersebut? Jadi kita sesuaikan gitu atau semuanya kita blasting seperti itu? Dan melihat jangkauan wilayah kerja kami 4 provinsi dibanding teman-teman lain, kita paling banyak di provinsinya. Dan tadi Ibu katakan juga nggak ada dukungan dana. Nah, kita apakah nanti bisa mengikut sertakan KPKNL gitu loh. Jadi nggak cuma kita jalan, tapi KPKNL apakah bisa kita ikut juga. Nah, sementara Pak Ses kemarin buat ND minta kita menunjuk seorang spokesperson. Nah, ini apakah gimana nih nanti kelanjutannya seperti apa nih dengan spokesperson, dengan kita melibatkan KPKNL, kemudian sinerginya dengan Kemenkeu lain seperti apa Bu?
Kalau tadi LPU kan ada hubungannya juga dengan masalah ekspor impor dengan BC nanti seperti apa gitu. Apakah boleh nanti kita sinergi dengan Kemenkeu yang lain? Apa kita harus berjalan sendiri dulu seperti itu? Terus yang kedua, untuk kegiatan ini Bu, apakah ukuran keberhasilannya di pojok SMV ini Bu? Apakah kalau sudah selesai kita sharing selesai atau ada target jangka pendek, jangka menengahnya mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu untuk kegiatan SMV ini? Terus yang ketiga terkait teknis kegiatan Bu, ini kalau knowledge sharing, audiensi, sharing session, koordinasi kami terbayang Bu. Tapi kalau sudah MOU, PKS, site visit, ini peran DJKN terus seperti apa Bu ini? Mohon nanti bisa dijelaskan. Mungkin gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Langsung aja kali ya, Pak Arif ya. Nanti dibantu nih ya teman-teman ya. Pertama mungkin terkait nih yang punyanya Pak Ali nih, Pak Ali Mahmud ya dari Banten. Nah pertanyaannya mungkin agak ini ya. Pertama seberapa besar dampaknya, dampak inovasi pojok SMP di Aceh pemulihan ekonomi? Kalau ada datanya seperti apa, kemudian strategi apa untuk publikasi. Nah, untuk mengukur dampak, Pak Ali, teman-teman semua, karena ini kita baru jalan satu, katakanlah yang real pojok SMP ini kan baru 1-2 bulan lah ya Pak Welmi ya, 2 bulan. Satu mungkin nanti kita belum membuat tolak ukur keberhasilan itu terus terang kita belum bikin ini, belum bikin. Karena kita kemarin semangatnya kita akan menyampaikan informasi ini ke stakeholder. Kita tahu bahwa ini, saya ngebayangkan begini, Silva aja ada, berarti itu dana triliunan di SMP juga kemungkinan ada yang tidak tersalurkan. Itu yang saya pikirkan sederhana. Bagaimana meminimalkan dana yang tidak tersalurkan, sementara itu utang negara. Kita bayar bunga. Nah itu pertama mindsetnya ketika bekerja gitu ya. Jadi saya belum punya tolak ukur ukuran keberhasilan. Tapi kalau kita mau bikin di tahun 2021 ketika SMP belum ada, waktu itu masih pojok KPBU, saya bikin target nih sama teman-teman. Minimal adalah proposal yang masuk KPII. Enggak 21, alhamdulillahnya itu belum sampai proposal ya Pak Welmi, tapi sudah yang itu di Aceh Tengah. Gitu loh. Jadi kita punya target-target minimal karena tugas kita hanya sebagai mediator. Bagaimana yang ada di SMP itu bisa terlaksana. Kalau kita mau bikin target keberhasilan, nanti kita diskusi dengan KND. Seperti apa ini akan diukur keberhasilan? Seperti apa? Apakah nanti kalau jadi IKU mungkin menjadi target ya? Misalnya harus ada proposal masuk ke DJPPR setahun berapa proposal gitu. Mungkin itu bisa jadi tolak ukur Pak Ali. Tapi sekarang saya dengan tim nggak membuat target keberhasilan. Kalau sekarang target kita pakai target minimal aja, target minimal. Tahun ini minimal kita di Aceh UMKM sudah dapat CPNE gratis. Dan itu dalam proses PKS. Secara konsep Pak Gubernur sudah dan itu juga tidak mudah kemarin. Dan ini menunggu dari Bu Riani, dari Direktur Eksekutif LPEI kapan mau ditandatangani. Informasinya kemarin seminggu yang lalu kita Zoom dengan LPEI, Bu Riani menyampaikan bahwa hari ini beliau rapat, karena semuanya sekarang harus dirapatkan, dirapat dengan Pak Wamen, dengan DJPK, dengan DJKN, dengan SMP untuk proses tanda tangan ini. Jadi ini memang ternyata kegiatannya juga udah luas gitu teman-teman. Dan bagi saya target untuk membuat eksistensi DJKN, pelan-pelan ini bisa kita wujudkan gitu. Jadi mungkin target minimalnya DJKN bunyi, kalau saya bilang sama teman-teman di Aceh, DJKN bunyi. Ketika orang ngomong apa di tetangga, DJKN juga bunyi gitu loh. Misalnya kemarin di Bea Cukai punya klinik, punya apa, DJKN punya pojok SMP gitu Pak. Jadi saya punya target-target minimal untuk membuat eksistensi DJKN itu lebih membumi gitu. Jadi itu Pak Ali. Kalau semua kita bikin target-target minimal untuk eksistensi DJKN, kalau komprehensif dan menyeluruh itu menurut saya tuh efeknya udah luar biasa itu ya. Nah itu ukurannya. Kemudian untuk publikasi strategi yang kita laksanakan karena keterbatasan biaya, saya kemarin minta teman-teman bikin brosur Bu Nuning, Pak Arif, itu paling gampang ya. Brosur,
saya sampaikan ke semua jajaran Pemda, Pemprov yang saya kenal. Sampaikan semua SKPA, kabupaten kota kita sampaikan semua. Dan ini juga makanya kita melibatkan KPKNL, Pak Anggun. Kemarin kan kenapa, Bu, kenapa KPKNL kita libatkan? Ini kan tugasnya kita mau menguatkan Kanwil. Karena saya paham sekali, yang paling sering bersentuhan nanti dengan stakeholder di daerah, kabupaten kota itu adalah teman-teman KPKNL, apalagi Pak Arief 4 provinsi gitu ya, Pak Lengkong juga. Nah itu menurut saya kita harus di sini kita mewujudkan komitmen Kemenkeu DJKN 1 lah kali ya, DJKN 1. Jadi Kanwil juga nggak bisa bergerak sendiri, KPKNL juga nggak optimal kalau Kanwilnya juga nggak ikut gitu. Jadi memang sinergi kolaborasi semuanya gitu, Pak Anggun. Jadi nanti teman-teman di KPKNL juga menurut saya sangat-sangat patut untuk diikutkan gitu loh. Karena itu tadi ya, menjawab tantangan biaya pertama. Itu loh. Terus kedekatan rentang komunikasi dengan stakeholder itu juga. Nah, mungkin untuk strateginya memang Pak Ali, kita kemarin memulainya dengan Zoom. Zoom aja, tapi alhamdulillah Pak Lengkong, kemarin itu kan memang kita agak pesimis gitu ya. Zoom nggak nendang gitu ya Pak Lengkong. Nanti yang diundang paling hadir berapa gitu ya. Nanti PIC. Memang Pak pernah dulu, cuma sekali dulu pernah tahun 2020 Juni kita bikin Lentera KN itu dengan berani karena kita ikut WBK ya Bu Nuning. Apa sih masih ada nih kegiatan. Tapi ini kan COVID. Akhirnya kita beranikan diri pakai Zoom. Tapi waktu itu strateginya, saya, Pak Gubernur, Pak, pembukaannya. Yang saya undang itu kabupaten kota, tapi yang buka acara Pak Gubernur. Dan alhamdulillahnya, beliau hadir dari awal sampai akhir. Jadi masih ini, jadi memang itu pokoknya Pak Lengkong jaga deh nanti itu soal gituan. Jadi mungkin awal-awal yang seperti itu saja dulu. Kemudian sebagai bahan, Bapak Ibu Pak Kanwil, kita bisa nanti meminta teman-teman provinsi itu melihat provinsi yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kalau kita pelajari, itu APBN-nya kecil. Tapi kok bisa maju ya pembangunan infrastruktur segala macam. Itu ternyata SMV yang bicara di sana. Nah mungkin ini kita jadi belajar juga Pak Arief. Dan ini menurut saya adalah pintu bagi insan DJKN memahami ekonomi makro Pak Lengkong. Jadi kita nggak ketinggalan juga entar. Jadi kita ketika orang bicara ekonomi makro, kita juga bukan orang yang nggak tahu gitu ya. Kita juga bisa ngomong gitu. Jadi kayak tadi Pak Mike akhirnya dia nyari program apa sih yang nasional, kan akhirnya mau nggak mau harus cari data. Jadi ini teman-teman, kalau saya sih semangatnya itu Bu Nuning. Pertama kita ingin DJKN ini lebih bunyi ya Pak Lengkong ya, lebih eksis gitu. Jadi ini salah satu sarana yang menurut saya strategis gitu loh. Strategis. Dan memang mudah untuk dijual Pak Lengkong. Mudah untuk dijual. Karena dia investasi gitu ya. Cuman dalam prakteknya tidak mudah karena ini adalah kredit. Pinjaman yang harus dikembalikan. Tapi mindsetnya Pak, kita nanti bisa bikin perumpamaan bahwa ke depan itu juga kemandirian itu yang dituntut kan Pak ya, kemandirian daerah. Jadi apa yang kita kerjakan, konsepnya itu nanti selaras Pak dengan konsep pemerintah pusat, gitu, kemandirian daerah. Mungkin itu silakan nih Pak Weli, teman-teman lain yang menambahkan. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ali, Pak Anggun. Ya, Terima kasih Bu Supriya. Izin Ibu, ya baik, sedikit menambahkan saja. Barangkali ini juga masih terkait tadi dengan pertanyaan Bu Nuning. Jadi kalau boleh usul Bapak dan Ibu Pak Kanwil, kalau kami mengusulkan mungkin sebaiknya bisa mereplikasi saja tim PEKM ya, yang ada yang kami sudah bentuk ya. Barangkali akan memudahkan Bapak dan Ibu ketika membentuk timnya seperti itu. Jadi ini sumbernya adalah replikasi. Jadi dari pembentukan tim ini juga kami sudah dengan berbagai pertimbangan termasuk penamaannya. Ya tadi Ibu Supriya sudah menceritakan sebelumnya kita tidak ada AK-nya Pak, Bapak dan Ibu kesejahteraan. Namun ada masukan ini nanti gimana nih SMF ini kan sarana multi finansial ini lebih kepada kesejahteraan.
belum masuk nih. Tadi kita percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudian ekonomi masyarakat Aceh. Oke, akhirnya kita masukkan K-nya di situ, memasukkan SMV. Jadi di sini sudah mempertimbangkan masuknya 6 SMV di situ. Kemudian juga demikian dengan pembentukan timnya. Tadi mungkin kalau ada pertanyaan kenapa ada dibentuk tim optimalisasi aset seperti itu ya, pemanfaatan dan pengembangan aset. Tadi sebagaimana sudah disampaikan juga oleh Ibu Supriya bahwa memang akan ada irisan nantinya ketika contohnya proyek KPBU itu ketika nanti menggunakan aset BUMN, nanti di situ akan ada mekanisme pengelolaan BUMN-nya KSPI. Ya ini harus kita antisipasi. Demikian juga dengan aset BMD. Dan kita di sini tidak membatasi optimalisasi aset ini hanya BUMN saja gitu. Jadi kita memang bicaranya skala yang lebih makro, lebih luas. Aset Pemda pun kita memberikan asistensi bagaimana mengoptimalkan aset Pemda seperti itu. Kemudian juga terkait dengan SMV Icon yang tadi memang disampaikan oleh Bapak Anggun, memang dalam minggu ini kita sedang mengikuti juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat KND, yaitu SMV Weeks, yang mana memang salah satunya nanti Bapak dan Ibu endingnya di tanggal 23 memang akan ada mungkin launching serentak seperti itu. Nah ini mungkin akan memudahkan kita juga sebagai hal yang mempercepat barangkali pembentukan pojok SMV ini, yang mana nantinya akan ditunjuk satu SMV Icon di situ sebagai spokesperson-nya gitu, pojok SMV, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kenapa kami usulkan Bapak dan Ibu bisa mereplikasi saja tim PPI Pekma, karena mungkin SMV Icon-nya nanti bisa ditunjuk dari salah satu di tim tersebut. Namun kalau hanya ada satu SMV Icon, itu mungkin akan berat gitu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas pojok SMV ini. Itu seperti itu, tambahnya sedikit. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, benar-benar tuh Pak Welwi, benar tambahannya. Bu Nuning, Pak Lengkong, Pak Arif, memang kita mensupport apa yang disampaikan oleh Pak Mai kemarin di KND bahwa akan ada satu ikonnya lah ya. Tapi ini memang ini kan kerjaan tim ya Pak Lengkong ya. Jadi ini bagaimana kita di tim, kemarin kita juga rapat tuh dengan tim PPI Pekmah. Ini siapa yang akan menjadi satu ikonnya ini? Karena ini kan logo juga ya Pak. Jadi ini nggak ada tanding-tandingan saya bilang. Karena bagi saya makanya ini semangat teamwork. Satu berhasil itu adalah wakil kita gitu loh. Ketika kita menunjuk dia dan dia juga nggak bisa macam-macam. Dan bukan berarti nanti satu orang itu bisa mampu melaksanakan pojok SMV, enggak. Dan itu perlu disadari semuanya gitu loh. Nah itu Pak. Jadi ini kerja tim, bukan kerja perorangan gitu loh. Nggak mungkin. Seperti Bu Nuning bilang tadi benar. Nggak mungkin Kanwil kerja sendiri, Bu Nuning. Bisa tepar nanti kita, Bu Nuning, Pak Lengkong, Pak Arif. Apalagi yang wilayah kerjanya luar biasa itu. Enggak, ini kerja tim. Justru timlah yang sangat menentukan menurut saya gitu. Justru komitmen tim yang sangat menentukan ini jalan apa enggak jalan. Gitu ya. Jadi ini memang perlu pemahaman bersama bahwa ini memang tugas kita murni untuk eksistensi di JKN kalau saya Pak Lengkong. Bagaimana insan di JKN itu, ya dia juga bisa berdiri tegak kepalanya. Gini juga nggak malu kalau apa. Kan itu selama ini saya dengar saya paling nggak apa-apa lah ya curhat ya di sini. Saya paling nggak senang tuh sama tim, saya bilang saya nggak mau. Ada jajaran saya yang bilang kelas 2 apa nggak mau, saya bilang. Bikin kelas 1, kelas 2 itu kita yang nentuin, saya bilang. Ya kan? Pantaskan diri kita untuk menjadi level berapa gitu Pak semangatnya Pak. Ini semangat aja nih ya teman-teman, membangun semangat di JKN itu menurut saya luar biasa. Pak Eko semoga terjawab ya Pak Eko. Nanti mungkin kalau dia dengan infrastruktur berarti dengan PII dan SMI gitu ya. Kalau dia akan mengerjakan di luar itu nanti dengan SMV yang lain. Oke? Siap Bu, ya. Izin Bu, mungkin masih ada satu pertanyaan tadi ya dari Pak Anggun, sepertinya belum terjawab. Jadi setiap SMV punya pangsa pasar yang berbeda. Nah, apakah Kanwil DJKN Aceh itu dalam menjalankan pojok SMV ini langsung semuanya atau menetapkan suatu prioritas dalam menjalankan program SMV ini? Mungkin silakan apabila ada yang mau menanggapi. Oke ya. Jadi Pak Anggun memang nggak ada skala prioritas Pak. Nggak ada.
tapi kita juga punya strategi bagaimana dia cepat bunyi gitu kan ya Pak Lengkong, Pak Kanwil, Pak Ibu Kanwil. Kemarin mana nih yang cepat? Dan kita koordinasi dengan teman-teman di KND, dan yang paling mudah yang prosesnya itu adalah CPNE itu Pak. Jadi pendidikan gratis buat UMKM. Nah itu kalau kita masif aja mengerjakan itu seluruh Indonesia itu luar biasa juga menurut saya. Hal yang tidak perlu ini. Kalau yang pembangunan infrastruktur karena dia biayanya, karena itu menyangkut uang udah rupiah, itu memang prosedurnya tidak mudah gitu ya. Nah itu. Jadi nggak ada skala prioritas Pak Anggun, kecuali misalnya gini, Pak Anggun berkomunikasi, misalnya nanti Pak Arif, Pak Lengkong, Bu Nuning dan jajaran, ternyata Pemda itu dia butuh, saya rumah sakit saya nih kayaknya harus ini kan naik kelas nih Pak Lengkong. Nah itu kita sambut Pak. Berarti nanti dia akan pembangunannya mungkin dengan PT PII, pembangunan infrastruktur dia. Kita sambut, kita arahkan. Tapi memang prosesnya nggak besok jadi gitu, nggak sebulan 2 bulan jadi. Itu loh Pak. Jadi ketika kita menampung informasi, itu bisa kita diskusikan di tim kita. Kalaupun kita belum bisa jawab saat itu, kita diskusikan dan kita segera respon Pak Anggun. Baru kita kontak dengan SMV-nya. Mungkin gitu. Itu ya. Pak Anggun, terjawab ya? Siap Bu, terima kasih Bu. Saya tambah pertanyaan nih. Apakah kita langsung dengan SMV atau lewat Direktorat KND Bu Sukria? Iya, jadi memang Pak, dalam setiap kegiatan kita itu melibatkan KND Pak. KND ya? Kita lapor, ya kita melibatkan KND karena sifatnya kita kan adalah media ya Pak. Dia kan pembina tuh. Ya, jadi kita sifatnya adalah mediator, menyambungkan fungsi KND yang mungkin katakan terputus karena rentang ini ya Pak, rentang waktu daerah ini, karena nggak ada vertikalnya di daerah. Memang itu harus kita pahami bersama, bukan tugas kita untuk eksekusi segala macam. Kemudian yang saya ingat juga ketika nanti kita berhubungan dengan SMP itu tadi kan udah ya, sebelum Bapak nanti turun ke daerah ini kan secara umum kita udah dapat pemahaman SMP ya Pak dengan SMP Week ini. Nah nanti dilanjutkan by case aja Pak Anggun, by case. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada diskusi kan kita bisa duduk bersama dengan KND bagaimana sih pola ke depannya seperti apa yang paling pas untuk pojok SMP di JKN ini. Gitu loh. Karena formulanya belum ada. Jadi learning by doing juga Pak Anggun. Sambil jalan, nanti kan kita tahu sendiri Pemda itu butuh yang mana. Mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi kalau udah bersama insya Allah Pak bisa WA aja nanti gimana. Dari obrolan-obrolan dengan mereka, ya pertama memang kita mesti sosialisasikan. Yang kedua, pada saat kita ngomong cuman secara informal, cuma kulit-kulitnya aja, ada yang kemarin langsung saya bilang tadi, langsung merespon, oh saya butuh ini LPI ini terkait ekspor. Ya, oh saya butuh SNI relatif sudah cukup dikenal memang ya, terkait bisa mendapatkan bantuan pembiayaan segala macam, biarpun itu kan berupa utang juga ya. 1-2 sih mereka paham, tapi yang mungkin SMV lainnya belum. Kayak yang tadi nih, yang disampaikan terkait SMF itu, ternyata kan bisa juga itu buat bantuan buat masyarakat kecil, buat bangun rumah ya. Tapi kita tadi kalau nggak salah di paparan disarankan untuk berhubungan dengan BPD setempat. Jadi saya kira nanti dia ya tidak, pasti ada pengkhususan. Oh daerah ini butuh apa, daerah ini butuh gitu loh. Jadi kita jualan dulu aja. Ini loh ada SMV. Ini tugasnya ini apa, tugasnya ini apa, tugasnya ini. Selanjutnya nanti tinggal bagaimana kita menunggu respon dari teman-teman Pemda. Itu aja sih kalau saya. Iya. Betul, Pak. Iya. Malah nanti mungkin kalau berkembang dalam diskusi ya Pak, mungkin besok dengan teman-teman di KND atau kandil-kandil lain, bisa jadi Pak, informasi data yang kita dapat di daerah itu kita salurkan ke KND. Jadi masukkan ke KND. Inilah kebutuhan daerah seluruh Indonesia. Nah, kan bisa jadi untuk data balance buat KND, membuat kebijakan dengan SMP yang ada di bawah JKN. Jadi kedepannya kontribusi kita bisa lebih ke sana juga gitu saya pikir. Lebih kelihatan. Ya paling tidak SMV kan dia punya rencana kerja juga yang dibahas dengan KND kan? Iya benar Pak. Enggak, di daerah ini dia mau bikin begini, sama dengan data yang didapat dari kita gitu. Iya.
Ya bisa jadi nanti ada forum Kanwil DJKN dengan KND dengan semua SMP kan Pak ya. SMP, Apa betul. ada pertemuan tahunan meminta data masukan dari daerah Ya. itu kan akan menurut saya bisa berkembang ke sana gitu. Bisa. Oke ya teman-teman Ya, ya. termasuk nanti tusi kita juga masuk di situ sih. Iya benar Pak. Dengan teman-teman Pemda karena ya memang ya banyak juga Pemda yang belum, paling tinggi dia tahu penilaian sama permintaan penilaian dan lelang. Padahal masih ada kayak piutang, pengelolaan kekayaan negara, kan masih banyak juga yang mereka belum paham. Tapi memang ini ada tantangan tersendiri sih Bu Supriya ya. Ya saya nggak tahu kalau di Aceh seperti apa, kayaknya tetap ada tantangan, tapi saya di sini ya jujur aja ya, kemarin mau ketemu gubernur itu susah. Jadi kita mencoba lewat jalur bawah. Jadi mau sampai di cara dia itu beda dengan yang kita pikirkan. Makanya kita masuk kepada yang nyambung gitu loh. Makanya kita masuk ke Sekprov. Toh Sekprov juga yang memang orang kedua di daerah. Jadi tinggal bagaimana kita melihat politik di daerah juga seperti apa, ya kan? Kalau Pak Arif Sulutenggo Malut, ya Pak Olinya dari Komisi 11 dulu Bu, dari apa anggaran, jadi paham-paham juga, dia paham, jadi lebih mudah. Dan dia kalau bicara SMI, bicara SMF, SMV udah paham benar dia. Dan di sini ini beda gitu loh. Jadi memang kita mesti banyak memberikan edukasi dan sosialisasi kalau di sini. Ya itu tantangan sih. Memang nak membalikan telapak tangan, paling tidak kita jualan dulu lah. Kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Darius ya. Izin menambahkan Pak sedikit. Arif. Ada pertanyaan Pak Darius di ada pertanyaan ini Bu di kolom chat dari Pak Darius Sekretariat. Itu yang pertama, besar harapan inovasi pojok SMV ini bisa ikut berkontribusi dalam kompetisi inovasi Kementerian Keuangan atau KIKK tahun 2023. Kemudian yang kedua, apakah inovasi ini memiliki alat bantu aplikasi sebagai sarana edukasi dan monitoring implementasinya yang dapat diakses oleh semua mitra kerja SMV. Kemudian yang ketiga terkait hambatan kurangnya persamaan persepsi dengan Pemda, apakah ini bisa dikoordinasikan untuk dijadikan semacam agenda diklat seperti aplikasi KLC sebagai platform edukasi pembelajaran digital. Ini itu Bu pertanyaan dan juga masukan dari Pak Darius. Oke, mungkin ini pertanyaan Pak Darius menurut saya bukan hanya ke Aceh ini ya. Ini lebih kepada seluruh kita Kanwil di JKN Aceh atau ya warga KN lah ya Pak Lengkong ya. Kalau memang akan dijadikan inovasi, kita siap ya Pak Lengkong, kita kan sifatnya mensupport ini Pak Darius, dan tentunya ini menjadi inovasinya DJKN bukan ya. Jadi kalau kita bersama saya yakin ya kita harus bisa gitu. Masalah hasilnya seperti apa nanti ya kita serahkan kepada proses yang kita jalani. Kalau saya gitu aja Pak Darius, terima kasih usulnya. Nanti bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu Kakanwil ya. Ini bisa saja. Terima kasih ini usulnya. Ya, pada prinsipnya sepanjang itu sudah jadi instruksi juga ya harus kita lakukan, ya kan. Makanya sebenarnya kalau terlalu banyak inovasi juga bingung memang. Tapi paling tidak ada 1-2 inovasi yang memang bisa dilakukan bersama, yang monggo aja, tidak ada masalah. Karena menurut saya jangan sampai ada 17 kanwil beda-beda, bingung juga pengguna jasa kita, yang mana ini mau pakai gitu loh. Apalagi dengan hal yang sama, umpamanya terkait SMV ini, tapi pakai inovasi yang berbeda, cara yang berbeda kan, jadi bingung nanti masyarakat pengguna jasa kita. Nah, kalau soal KLC, ya bagus juga sih itu kalau dilakukan, tapi nanti mau tidak mau kita juga harus mensosialisasikan atau memberitahukan kepada teman-teman Pemda, oh ini loh kalau mau belajar ini ada lewat ini. Karena setahu saya KLC ini sedangkan pegawai kita sendiri kadang-kadang kalau tidak dipaksa juga malas ikut ini, kecuali mandatori. Ya enggak? Ya Pak Kanwil katanya. Oke Pak Lengkong, jadi ini Pak Darius jadi catatan saya ya. Catatan kami gitu ya, semuanya nanti kita bicarakan.
Dan ini untuk khusus nomor 2, ini terus terang kita belum punya ya Pak Welmi, bisa kita pikirkan karena dia kalau dia menjadi LO kan dia juga harus ini ya Pak Welmi, ada apa tempat orang melihat, tempat orang belajar secara digital gitu ya. Nanti kita pikirkan Pak Darius, tentu ini kita pikirkan bersama gitu. Intinya kita welcome. Terima kasih ini. 1, 2, 3. Mungkin itu dari saya ya, Pak Darius, Pak Arief. Mungkin ada tambahan dari Bu Nuning, Pak Arief, dan teman-teman yang lain, silakan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang didiskusikan? Mungkin waktunya sekitar 5 menit lagi, masih ada waktu. Sedikit aja, Kami Bu persilakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Supriya. Yang jelas ini akan kita akan apabila nanti ini semua KPKN Kanwil melaksanakan memiliki pojok SMV, kiranya kita juga bisa mengusulkan ini menjadi IKU dan akan menjadi ide baru dan akan ditingkatkan menjadi IKU karena pastinya karena akan adanya koordinasi pekerjaan dengan SMV itu sendiri seperti itu. Dan kita akan reguler meeting dengan mereka juga supaya kita tahu mereka sudah melakukan apa saja di daerah di mana kita berada dan kita juga sudah tahu apa saja yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi masukan ke mereka juga dalam hal ini SMV. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kiranya bisa sesegera mungkin disampaikan baik ini paparan yang di sini maupun juga SK-nya dan hal-hal apabila ada mekanisme yang perlu kami tindak lanjuti, kiranya juga bisa disampaikan segera kepada kami sehingga kami juga sudah dari awal sudah mempersiapkan diri. Yang terakhir kami juga untuk Pak Lengkong dan Pak Arief, kita ini hal yang baru ya Pak, walaupun kita juga sudah pernah dengar apalagi apa yang sudah dilakukan SMV, walaupun mereka melakukan jalan sendiri tidak melalui kita. Biasanya mereka salah satunya adalah pembangunan air minum ya, perusahaan air minum di wilayah itu air bersih. Nah kita kan kalau diketahui seperti ini kita akan bisa memantau dan bisa melihat manfaat mereka dan juga akan bisa berbalik juga ke kita peran dari DJKN. Itu saja. Kalau hambatan kendala ini sambil jalan kita bisa tanggulangi bersama karena ini menjadi tantangan menjadi satu kekuatan kita sendiri bagaimana mencari strategi dan pemecahannya. Itu saja mungkin Bu Supriya, terima kasih saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Supriya dan jajaran, Welmi, siapa lagi? Moderatornya belum hafal saya namanya nih. Namanya Arief, Pak. Oh, Arief ya, sama dari Pak Arief ya. Ini kan sebenarnya program Pak Isa dulu nih, pengenalan SMV, pojok SMV waktu kita rakornas di Hotel Borobudur kalau tidak salah. Tapi kan Bu Supriya yang menangkap peluang. Mengawali. Yang mengawali. Terima kasih semuanya ya. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan nanti kita nggak miris lagi ya Bu. Ya, SMV jalan di samping kita, taunya kita nggak tahu gitu loh. Pak Arief. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, ini awal yang baik buat kita di JKN. Izin Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan ini terlewat di kolom chat dari Pak Devi. Mungkin pertanyaan terakhir ini. Oh. Ini ada pertanyaan, Pak Welmi dan kawan-kawan mohon pencerahan pada saat mensosialisasikan ke Pemda, strategi untuk meyakinkan Pemdanya seperti apa? Mungkin kami persilakan. Silakan Pak Welmi. Ya, baik. Terima kasih Pak Devi. Jadi, betul sekali ini mungkin kaitannya juga dengan pertanyaan terkait dengan apa hambatan terbesar ketika kita melakukan kegiatan ini. Jadi memang kita harus nyatakan maksud dan tujuan kita dengan jelas, gitu ya, detail dan transparan gitu ke Pemda ini. Karena apa? Memang yang agak sulit itu kita mengubah mindset teman-teman di Pemda, Bapak dan Ibu. Sebagai contoh misalnya, ketika kami mensosialisasikan terkait dengan KPBU, kerjasama badan usaha, yang mana itu kan kita sebut nanti ada proyek KPBU seperti itu. Ini ketika mendengar kata proyek itu kadang-kadang mindsetnya suka agak kurang pas seperti itu. Jadi ini kita harus jelaskan betul gitu bahwa apa sih bedanya KPBU dengan pembangunan seperti biasa gitu ya, dengan APBN gitu ya. Kita jelaskan di situ bahwa ini kita memberikan layanan, jaminan layanan. Jadi kalau pembangunan sendiri itu kan mungkin memang dana APBN dan juga kadang-kadang tingkat
keberhasilan ataupun layanannya belum tentu terjamin gitu. Ya maksudnya mungkin proyeknya bisa bermasalah seperti itu atau proyeknya tidak sesuai dengan rencana seperti itu. Namun dengan proyek KPBU ini kita ada janji layanan di situ. Makanya ada di situ pembayarannya dalam bentuk availability payment di situ. Jadi ini yang mungkin strateginya itu kalau dikatakan strategi ya memang kita harus menyatakan niat kita dengan jelas, maksudnya dengan jelas bahwa kita di sini tidak berbicara terkait dengan proyek yang seperti itu, bahwa kita memang berusaha memberikan layanan. Ya intinya kita harus tahu keunggulan kelebihannya Pak Devi, keunggulan dia pakai KPBU apa dibandingkan dia pakai APBN dengan multi years gitu. Biasanya kan multi years ya pembangunan dengan itu. Jadi kita lihat meyakinkannya dengan keunggulan kelebihan dengan KPBU Pak Devi. Iya. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mengingat waktunya telah waktu jam 4 sore, sudah lebih dari 2,5 jam, tidak terasa kita berdiskusi terkait pojok SMV ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dari diskusi ini. Yang pertama adalah modal dari pembentukan pojok SMV ini adalah semangat. Jadi semangat kita untuk bagaimana mengenalkan SMV Kemenkeu kepada stakeholder, terutama pemerintah daerah di Kanwil DJKN Aceh maupun di kanwil-kanwil yang lain. Kemudian pojok SMV ini tentunya belum sempurna ya, jadi masih perlu dilakukan perbaikan sambil belajar, jadi learning by doing. Kemudian tidak lupa juga kita selalu berkoordinasi dengan pembina SMV di kantor pusat, yaitu Direktorat KND, agar apa yang kita lakukan di pojok SMV ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh KND, jadi tidak ada yang bertabrakan dan sebagainya. Kemudian terkait pojok SMV ini tentunya juga harus untuk diakui sebagai inovasi harus ada SK timnya, sehingga dipersilahkan kepada kanwil yang lain apabila akan melakukan replikasi kami persilahkan dibentuk tim dan tidak tertutup kemungkinan melibatkan KPKNL setempat. Dan mudah-mudahan ini sebagai diskusi awal Bapak Ibu, jadi kami persilahkan apabila nanti setelah acara ini mungkin masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan kepada kami persilahkan bisa melalui kontak person kami persilahkan. Mungkin dari saya cukup sekian, apabila ada hal-hal yang tidak tepat saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada MC, kepada Mbak Vera. Baik, terima kasih Pak Arief telah memimpin diskusi kita pada siang menuju sore hari ini. Tidak terasa sudah 2,5 jam kita bersama dari pukul 13.30 sampai dengan saat ini pukul 16:01. Walaupun lewat dari waktu yang telah direncanakan, tapi insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan memiliki output ke depannya dan memiliki manfaat bagi kita semuanya, tentunya demi kemajuan DJKN, kemajuan Indonesia, kemajuan Kementerian Keuangan. Demikian kegiatan kita siang pada hari ini. Telah di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh tim dari Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, dari tim dari Kanwil DJKN Kalselteng, kemudian juga dari tim Kanwil DJKN Banten, apabila selama kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukriya, terima kasih. Berat, Pak Arief. KWT berikutnya Mas Suning. Pak Faisal, ada Aris. Kita bareng-bareng sama Pak Kang ya. Jamin. Pak Arief, aman mana dong? Ya, kalau kata Bu Supriya, saya katanya nanya, Bapak kapan lagi ke sini? Iya, kan Pak Arief nggak boleh balapan. Rapimnas, katanya kan di mana Nggak dong? boleh balapan, berbarengan buatnya. Iya Bu Nuning, Pak Lenggang itu tiba-tiba aja Bu, loh udah sampai mana Oh Bu? makanya, harus halo-halo ya, Pak aku udah mulai loh gitu ya.
Iya, waktu saya langsung ini harus ketemu nih, nggak bisa nih. Jangan sampai kalah nih gitu malahan ya. Bu Nuni tolong Serpong dijaga ya. Ya.